menyesatkan. Jadinya apa? Konsep Yesus menebus dosa gagal total gitu loh. Yang menarik di sini ketika Herdi ngomong ya, iblis itu diciptakan tapi dia tidak apa tidak iblis itu tidak diciptakan lalu kemudian dia menyesatkan. Enggak, bohong Herdi. Iblis itu menyelamatkan. Lalu iblis pun bekerja sama. Kenapa? Karena iblis itu menyesatkan. Kita lihat nih di Yesaya 30:28. Di sana dikatakan apa? Tuhan pun bekerja untuk apa? Menyesatkan bangsa-bangsa gitu. Perhatikan konsepnya ini jahat banget Tuhannya Israel ini ya. Misalnya kita lihat di belum bentar. Yesaya 30:28 di sana menyesatkan. Ya. Kemudian di Yesaya 45 nomor 7 coba. Bandingkan dengan Islam ya. Islam tuh surah Yunus ayat 44. Sesungguhnya Allah tidak pernah menzolimi manusia sedikit pun. Hanya manusia yang menzolimi dirinya sendiri. Kalau kekristenan enggak. Tuhan menciptakan kebaikan dan kejahatan. Yesaya 45 nomor 7. Kores, kamu ngerti nggak sih pertanyaan ini? Kamu ngerti nggak sih pertanyaan ini? Udah dijawab kok. Enggak, belum. Yang ya udah lu tinggal tanggapi aja. Lu tinggal tanggapi aja sekarang. Begini. Setelah waktu gua beres tapi oke, Allah yang maha baik, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang. Iya, itu makanya sabar aja. Tetapi toh menciptakan iblis untuk menyesatkan manusia. Coba kita berlogika atau kita coba berpikir secara arif, bagaimana mungkin Allah yang baik, yang mulia, yang maha baik, penyayang dan lain sebagainya, dia ciptakan manusia loh. Dia menciptakan manusia. Tetapi manusia akan disesatkan, akan dibinasakan di dalam neraka bersama-sama dengan iblis. Gitu loh. Coba Kores berpikir dulu, Kores. Iya, kita perhatikan dalilnya, kita perhatikan dalilnya nih. Misalnya. Iya, ini gue jawab. Surah Al-Baqarah 26, dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik gitu. Surah Ibrahim ayat 27, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Bandingkan. Jadi ada tuh yang disesatkan Allah itu siapa? Orang fasik dan orang zalim ya. Itu kita ambil gitu. Sedangkan muslim nggak pernah disesatkan. Nah, kita lihat agamanya Kristen, kita lihat. Yesaya 30:28. Hembusan nafasnya seperti sungai yang menghanyutkan. Ia datang untuk mengayak bangsa-bangsa dengan ayak kebinasaan dan untuk memasang sesuatu kekang yang menyesatkan di mulut suku-suku bangsa. Dar. Semua bangsa disesatkan. Lu mau bandingin dengan Allah yang hanya menyesatkan orang-orang fasik dan zolim? Kalian semua bangsa disesatkan. Aku jawab ya. Gitu loh bedanya, my bre. Jangan ditutup-tutupi gitu loh. Jangan ditutup-tutupi. Nah, thank you, silahkan ditanggapi. Teman-teman sabar dulu, tenang aja, santai. Iya, gantian ya, supaya enak dengarnya. Gini, Kores. Kalau soal iblis di dalam Alkitab, itu dia diciptakan mempunyai free will, bro. Jadi semua malaikat itu diciptakan mempunyai free will. Seperti kita juga manusia kalau dalam Kristen itu diciptakan mempunyai free will. Nah, ada satu oknum malaikat yang disebut Helel bin Sakar. Karena dia punya free will, dia memberontak terhadap Allah. Nah, malaikat ini dibuang ke dunia. Sebelum dia buang, dia seret teman-temannya yang sependapat dengan dia. Itulah yang disebut setan atau iblis. Makanya di dalam Alkitab atau Kristen, setan atau iblis itu tidak diciptakan. Karena Allah kita adalah Allah yang Maha Kasih. Dia tidak pernah merencanakan sesuatu yang jahat. Ingat, tidak pernah merencanakan sesuatu yang jahat. Kemudian saya jawab di 1 Korintus 5:5. Aduh, Kores, kamu diajarin dari dulu nggak ngerti-ngerti. Baca dari ayat 1-nya, nanti kamu akan dapat pengertiannya. Jadi itu memang orang itu, maksudnya bukan kita serahkan dalam itu kok figuratif. Artinya pengertiannya bagaimana? Karena dia sudah melakukan, dia harus menanggung akibatnya. Nah, akibatnya ini artinya diserahkan pada setan. Kenapa itu? Supaya dia dihajar, dia dididik gitu loh. Ya. Sehingga dia bisa diselamatkan nanti pada saat kematiannya, rohnya bisa diselamatkan.
disesatkan gitu loh, Kores. Baca dari ayat 1 sampai 5 gitu loh. Nah, yang belum terjawab nih sebetulnya pertanyaan dari teman-teman, Kores, yaitu Allah yang menyesatkan iblis, iblis yang menyesatkan manusia. Jadi kalau iblis menyesatkan manusia, manusia disesatkan oleh iblis. Tapi kan penyebab utamanya siapa? Allah. Jadi seolah-olah dari redakturnya ayat itu, Allah tuh merencanakan yang jahat sama kita gitu loh, Kores. Bukan dari pihak iblis sendiri. Beda dengan Allah Kristen. Allah Kristen tidak pernah merencanakan sesuatu yang jahat. Tetapi iblis ini tidak ingin manusia ikut sama Allah. Inginnya ikut sama dia, dibuang sama-sama ke neraka nantinya. Itu loh perbedaannya loh, Kores. Jelas nggak pertanyaannya saya? Clear nggak nih? Jadi Clear. yang ya oke, silakan jawab, bro. Oke, ini gue jawab ya. Nah, di Islam sendiri seperti yang gue bilang ya, itu bisa dicek oleh kawan-kawan baik Muslim maupun Kristen. Ini zaman digital. Silakan dibuka Al-Baqarah ayat 26 dan juga Ibrahim ayat 27 gitu. Di situ udah dijelaskan banget. Kamu udah ada punya teman, Kores? Temanmu udah ada belum? Masih dipanggilin. Teman-teman, naikkan yang lain ya. Aku mau turun dulu ya. Makasih banyak, Tom, berkati. Oke, Pak Shalom, Raymond. Salmon. Ya. Nah, itu udah Al-Baqarah 26 dan Ibrahim 27. Yang disesatkan oleh Allah itu adalah orang-orang fasik dan orang-orang zolim gitu. Jadi sudah ada predikatnya terlebih dahulu, baru Allah memberikan tindakan gitu. Kalau lu fasik, Allah bahkan biarkan lu makin sesat. Kalau lu zolim, lu akan dibiarkan juga makin sesat gitu loh. Kan di sini udah ada tuh, dikunci. Kita nggak bisa lepas dari apa yang tertulis. Jadi yang siapa yang disesatkan? Al-Baqarah ayat 26 orang fasik, Ibrahim 27 orang zolim gitu. Makanya kalau tidak mau disesatkan Allah, ya jangan fasik, jangan zolim gitu. Kelar perkara, beres. Nah, posisinya sekarang kalau kita balik, kita lihat ke Kristenan, yang disesatkan oleh tiga pribadi Tuhan ini, itu semua bangsa-bangsa. Yesaya 30:28. Gua akan nambah lagi dalilnya ya, gua akan nambah lagi di sini. Ayub 12:24. Dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal dan membuat mereka tersesat di padang belantara. Di Mazmur 104:30 juga, di sana dikatakan apa? Orang-orang terkemuka dibiarkan tersesat. Jadi banyak nih kalau kita lihat secara perspektif Kristen, maka orang-orang yang memimpin dunia ini penyesat semua jadinya gitu. Tergantung terlepas agamanya apa, baik Kristen pun kena selama dia adalah pemimpin, selama dia adalah orang terkemuka. Berbeda dengan Islam gitu. Orang-orang terkemuka, wajihah, Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam, mereka ini yang dekat dengan hadirat Allah dan yang terpandang dunia dan akhirat gitu. Kalian enggak, terkemuka itu ya tersesat, dia disesatkan. Karena Tuhan nggak suka, iri dia kalau misalnya ada yang terkemuka atau ada yang menjadi pemimpin gitu. Nggak boleh ada pemimpin sebenarnya dalam Kristen gitu. Belum 2 Tesalonika 2:11, Roma 1:28 juga. Iya, sering banget ini main menyesat-nyesatkan. Kenapa? Karena tadi John berbohong. John bilang Tuhan tidak menciptakan kesesatan. Padahal di Yesaya 45:7 di sana apa dikatakan oleh Tuhannya sendiri? Nah, di sana dikatakan begini. Yang menjadikan terang dan menjadikan gelap, yang menjadikan kebaikan dan menciptakan kejahatan. Siapa? Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Biar selamat datang di kebenaran, jangan malu-malu. Gitu, jangan malu-malu. Kita sama-sama punya konsep menyesatkan manusia. Cuma bedanya dalam Islam sangat mulia siapa yang disesatkan. Berbeda dengan Kristen, yang disesatkan itu semua manusianya gitu. Kenapa? Karena sebagaimana di 1 Tawarik 24 nomor 1 dan 1 Raja-Raja 21 nomor 1, murka iblis, murkanya Yahweh, nama lainnya adalah iblis. Sebagaimana firman Yahweh, nama lainnya adalah Yesus. Itu kebenarannya. Thank you. Gak ada temanmu ya, Kores? Ya, cuman Bro Malikil, Ya. sebentar, Ya, bro. tadi yang dibawa sama Kores di Sabi Betina 26 dan yang lainnya, bahwasanya yang disesatkan orang fasik dan orang zolim, kan begitu ya Kores ya, benar ya? Betul. Ya,
Pertanyaanku begini. Iya, pertanyaanku begini. Siapa yang membutuhkan dokter? Orang sehat atau orang sakit? Kalau orang sakit tidak bisa ketemu dokter, ya tambah sakit. Jadi kalau orang fasik dan orang zolim itu disesatkan lagi, kapan mereka balik lagi ke jalan Allah? Kapan mereka bertobat? Kalau disesatkan terus, mana maha kasihnya? Nah itu pertanyaannya. Mungkin Bang John mau lanjutkan, silakan. Iya, silakan, Bro. Iya, Kores. Aing. Kamu bilang orang fasik sama ini. Kamu baca nggak di Al-An'am 1, 2, 3? Aku bacain ya. Demikian pula pada setiap negeri kami jadikan orang-orang jahatnya. Lah, Allah yang membuat orang-orang jahat ini gimana, bro? Ya, itu loh. Itu salah satu. Banyak nih ayat-ayat yang lainnya nih. Yang Al-An'am itu. Kemudian juga di QS 4360 Allah menggantikan dengan malaikat-malaikat. Opo maksudnya ini, bro? Dijelaskan. Itu aja aku tambahannya, monggo. Ya, silakan. Aing, monggo. Kores cari teman lah, biar elok diskusinya. Masa? Iya gampang. Iya, Kores. Kan gue cari teman. Siapa aja lah Nah gitu ini loh. ya. Sekarang gue akan jelaskan lagi dari Islamnya gitu, karena memang ketika gue menjelaskan kekristenan kan kalian membenarkan dalam diam, tidak ada bantahan sama sekali. Gue jelaskan lagi. Nah kita baca dulu Az-Zukhruf ayat 60 ya. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya ada di antara kamu yang kami jadikan malaikat-malaikat sebagai pengganti kamu di bumi. Tuh, jadi nggak cuma iblis gitu, ada juga yang dijadikan malaikat-malaikat di surah 43 ayat 60. Kemudian di surah Al-An'am ayat 123, dan demikianlah pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar mereka melakukan tipu daya di negeri itu, tapi mereka hanya menipu diri sendiri tanpa menyadarinya. Nah, kenapa nih ada kata kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat? Karena balik lagi sudah dikunci. Yang Allah sesatkan orang-orang fasik dan zolim gitu. Kan banyak tuh pemimpin-pemimpin zolim kayak begitu-gitu. Kenapa gitu? Karena Allah biarkan mereka tersesat. Udah dikunci gitu. Ini yang membedakan kita. Konsep disesatkan dalam Islam itu siapa, dan konsep yang disesatkan dalam Kristen itu siapa gitu. Contoh misalnya, kalau dalam Islam udah jelas ya orang fasik dan orang zolim. Tapi kalau dalam Kristen, mereka salah apa sampai disesatkan para pemimpin-pemimpin dan para orang-orang terkemuka dan suku-suku bangsa? Mereka salah apa, my bre? Ini kan kita kalau misalnya kita lihat sama kayak 1 Samuel 15:3 gitu. Amalek. Yang salahnya siapa? Yang dibantai sama binatang ternaknya. Yang dibantai sampai binatang ternaknya gitu. Terus kalau kita lihat ke pengajaran Yesus juga. Coba kita lihat gitu mengenai konsep penyesatan-penyesatan ini ya. Orang-orang yang dianggap tersesat, lalu kemudian orang-orang ini dianggap tidak mengakui Yesus sebagai raja. Apa yang dikatakan Yesus? Lukas 19:27. Seretlah mereka ke hadapanku dan bunuhlah mereka yang tidak menerima aku sebagai rajanya. Kan itu jadinya. Gitu loh. Kenapa? Karena murka Tuhan nama lainnya iblis. Murka Tuhan namanya lainnya iblis. Dan orang-orang yang suka membunuh bapaknya iblis. Makanya Yesus sebagai raja bilang, bunuh orang-orang yang gak suka aku menjadi rajanya. Sifat apa ini coba? Kan gitu. Kita balik lagi. Iblis tidak diciptakan dalam Kristen. Sehingga dia kan ada sendiri kan. Antara ada dua pencipta yaitu Yahweh dan iblis. Atau memang Yahweh dan iblis ini satu hakikat. Karena sama-sama tidak diciptakan. Lalu yang kedua. Soal apa tadi? Oh iya. Terus kemudian perhatikan lagi pengajarannya Yesus. Lukas 14:23-24. Paksalah semua orang untuk masuk ke rumahku karena rumahku harus penuh. Siapa lagi tukang maksa-maksa selain iblis itu sendiri? Siapa lagi, bre? Itu loh. Nggak ada tuh dalam Islam tuh kata paksalah gitu. Nggak ada tuh. Jelas-jelas tertulis kata paksalah itu adalah Yesusnya sendiri. Dari mulut Yesus keluar kata-kata itu. Paksa semua orang masuk ke rumahku. Lah kalau gua nggak mau gimana? Lukas 19:27 berlaku. Bunuh. Gitu. Dan siapa lagi kalau bukan pembunuh itu selain iblis itu sendiri. Thank you. Oke, gini bro, aduh, nggak pinter-pinter sih kamu Kores. Gini, orang Amalek tuh kamu harus baca dulu semuanya. Itu yang memulai itu orang Amalek dulu, yang menyerang Israel dari belakang, membunuh, menghabisi gitu loh. Nah, jadi nggak salah kalau Israel menghabisi mereka.
selain itu juga Amalek itu penyembah berhala. Ini akan Aku lagi juga- kerja, bro. Oke, siap bro. Oke, nanti aja. Nah, Oke. yo. Iya. Terus apa soal tadi itu bahwa iblis tuh kalau dalam Kristen tuh yang menggoda karena Allah tidak pernah merencanakan apa-apa. Terus kamu ayat tadi Yesus suruh bunuh mana? Kamu hanya ngomong-ngomongan aja, buktikan dong ayatnya yang terdalil jadi bisa dijawab dengan jelas. Nah, sekarang aku mau tanya ini kamu nggak ngejawab ini. Berarti Lukas 19:27, Lukas 14:23, 24, John. Iya. Gue bawa dalil, gue selalu bawa dalil. Oke. Itu semua tentang perumpamaan yang dibawanya. Aduh. Jadi gini loh Kores kan, Allah yang menyesatkan iblis ya. Jadi Allah yang mengadakan penjahat-penjahat. Berarti kan image-nya, berarti memang Allah selalu merencanakan yang jahat juga selain yang baik gitu loh. Lah apa begini gitu loh sifatnya. Kan Allah Maha Suci, kan bertentangan dengan sikap-sikapnya ya kan. Kemudian kalau kita baca-baca lagi ya ini manusia sudah ditakdirkan ya, malah ada cerita malahan orang berdosa dimasukin ke surga, orang yang ahli ibadah masukin ke neraka. Loh, yang turun siapa? Halo? Ya bro, ya. Kok diam? Pak John? Ya mungkin ada berserah, mungkin mau menambahkan juga. Mana tadi si kerbau? Kok nggak ada lagi dia? Nggak kuat dialog sama Iya. saya. Korek cari teman. Ya udah, Asik loh. aku gua jawab ya. Ya silakan. Ya udah kita jawab ya. Posisinya dalam Islam balik lagi. Kita nggak bisa kemana-mana lagi, Bre, karena sudah Allah kunci gitu. Penetapan siapa yang disesatkannya gitu. Iya. Jadi iblis diciptakan untuk siapa? Enggak, yang Khusus saling- untuk orang-orang Oh, fasik dan bentar, zolim Pak John, ini Pak John. gitu. Pak John bentar. Iya. Ya, lanjut. Iya, kan gitu. Dan Islam tuh udah kelar gitu. Jadi iblis diciptakan untuk menyesatkan. Oke. Kemudian iblis diciptakan ngapain? Ya itu untuk orang-orang fasik dan zolim. Gitu udah kelar perkaranya. Simple. Islam itu mudah untuk dipahami. Karena kalau kita mengimani satu ayat, maka penjelasannya itu ada di ayat yang lainnya gitu. Bukan dari asumsi kita sendiri. Contoh misalnya, nggak ada tuh kami tuh Islam tuh. Ayat ini apa maksudnya? Oh itu perumpamaan. Udah aja beres. Nggak ada maksud apa yang diumpamakan dari apa tuh nggak ada gitu. Nggak begitu kita tuh. Kita menerjemahkan, kita menafsirkan, menjelaskan Al-Quran dari ayat-ayat yang lain dalam Al-Qurannya itu sendiri gitu. Itu kerennya Al-Quran. Kalau kalian kan enggak. Oh itu perumpamaan. Oke, perumpamaan tentang apa? Oh itu perumpamaan. Kan masa gitu? Kan enggak kan? Bahkan kalau misalnya kalian bilang itu perumpamaan, walaupun kalian berhenti di tengah jalan, masih bisa gue tekan. Kenapa? Dari sekian banyak perumpamaan, kenapa perumpamaan pembunuhan dan pemaksaan yang diambil? Nah, kenapa yang itu? Kan susah nanti dijawabnya. Makanya yang letterless aja lah. Apa yang tertulis itu yang kita imani. Gue nih orangnya soal skriptura kok. Kalau misalnya Yesus ngomong begitu ya gue imani gitu. Bahkan kalau misalnya Petrus punya mujizat kebalikannya Yesus, yaitu membuat orang mati, ya gue imani juga karena memang tertulisnya begitu kok, my bre. Posisinya sekarang kita sudah melihat Kristen ini menutupi apa yang sebenarnya lebih parah di dalam kitab kalian sendiri. Gitu. Kalian menutupi itu. Gitu. Apa? Oke. Iblis Udah. menyelamatkan pada hari Tuhan. Dan iblis memang tidak tertulis tertulis menyesatkan. Tapi yang menarik apa? Yahweh-nya sendiri pun sering-sering menyesatkan. Dan implementasinya Yesus memaksa dan membunuh orang-orang yang tidak percaya dirinya raja. Thank you. Oke. Pak John masih mau tambahkan atau gimana? Lanjut bro, coba bronya ngomong juga dong. Aku monitor dulu. Oke, siap. Jadi Kores dari tadi bawa tentang Lukas. Jadi situ kan tentang gambaran perumpamaan bagaimana dia nanti di akhir zaman sebagai hakim. Ya jelas orang-orang yang tidak taat kepadanya itu akan dibinasakan ke dalam neraka. Itu gambarannya, ya, perumpamaannya, ya.
Jadi di hari penghakiman nanti ya seperti itu. Nah, anggapan Kores kan itu terjadi di zaman sekarang. Tidak begitu, itu nanti di akhir zaman. Makanya baca dari atas itu ada gambarannya. Itu nanti akan terjadi di akhir zaman. Di akhir zaman dia akan menghakimi. Nah, lalu tentang iblis. Sebenarnya kan topik ini adalah iblis. Iblis dalam sudut pandang Kristen dan Islam. Nah, kita harus clearkan dulu. Di dalam kekristenan kan sudah dijelaskan oleh kawan-kawan dari tadi. Iblis itu tidak diciptakan. Tetapi iblis itu adalah malaikat yang oleh Tuhan diberikan free will, dia menyalahgunakan. Sehingga dia memilih melawan Tuhan. Karena iblis itu diambil dari kata diabolos yang artinya menentang, melawan. Ketika malaikat itu menentang dan melawan Tuhan, dia disebut iblis. Jadi iblis itu adalah malaikat yang melawan, menentang Tuhan. Bukan seperti di dalam pengertian terminologi Islam. Di Islam itu kan Allah menciptakan iblis. Jadi sudah diciptakan ya penentang itu. Yang melawan itu sudah diciptakan ya melawan. Allah menciptakan gelap, menciptakan dalam pemahaman kekristenan ya gelap dan terang ya. Di dalam kekristenan ada gelap dan terang itu tidak serta-merta satu pengertian. Ada gelap secara hurufiah, ada gelap secara makna yaitu iblis, gelap dan terang ya. Nah, di dalam Islam kan secara terminologi penentang itu diciptakan terang-terangan. Nah, di dalam kekristenan tidak seperti itu. Di dalam Kejadian 1:131 dikatakan di sana Tuhan menciptakan Elohim menciptakan segala sesuatu dan dipandangnya baik. Jadi yang Elohim ciptakan itu semua baik, dipandangnya baik. Nah, menjadi tidak baik karena dia memberikan free will. Itu menjadi tidak baik karena Elohim memberikan free will. Nah, ketika free will itu diberikan kepada ciptaannya, baik manusia, baik malaikat, disitulah manusia jatuh. Karena manusia karena free will itu diberikan jalan itu, manusia memilih melawan. Nah, manusia melawan itu disebut jatuh ke dalam dosa, yaitu maut. Itu karena ketetapannya dalam aturan ya, Adam jangan engkau makan buah pohon di tengah taman itu, ketika engkau makan pasti engkau mati. Nah, itu kan bunyi ketetapannya. Nah, ketika Adam melawan ya ketetapan Tuhan itu yaitu ketika Adam memakan ya mati kayak gitu, mati dalam pemahaman. Tapi kita nggak mau jangan masuk ke situ karena itu di luar topik. Nah, yang iblis ini memilih melawan. Ya, malaikat ini memilih melawan. Ya, kalau di dalam pemahaman Yahudi namanya Samael, ya kan? Itu Samael. Lalu di dalam pemahaman kekristenan itu ada yang menyebut Lucifer, ada yang menyebut Helel bin Sahar, ya kan? Itu. Nah, tetapi semua itu adalah malaikat yang Tuhan ciptakan baik. Kenapa dia menjadi jahat? Karena keinginan dia, free will yang Tuhan berikan, yang mereka salah gunakan. Ibaratnya aplikasi gini, bro. Jadi free will itu ibaratnya aplikasi VPN. Di tangan orang baik, VPN itu akan menjadi baik juga. Ya, VPN itu di tangan orang baik akan membuka situs-situs yang baik. Tetapi di tangan orang yang tidak baik, VPN itu akan menjadi tidak baik karena dia akan membuka situs-situs porno kayak gitu kan. Nah, jadi free will ibaratnya aplikasi. Kepada siapa yang membawa ke arah lebih baik akan jadi baik. Kepada siapa yang punya keinginan tidak baik akan menjadi tidak baik. Seperti itu, kawan. Jadi bedakan dulu, kita gali dulu dari secara terminologi masing-masing iblis itu seperti apa, diciptakan atau menyatakan diri. Nah, kalau di dalam kekristenan kan iblis itu adalah yang baik yang menyatakan diri menjadi tidak baik. Beda di dalam Islam. Di dalam Islam iblis itu memang sudah diciptakan seperti itu. Oke. Mungkin ini ada Om Bukan Ateis mau tambahkan sebentar. Ya. Nanti setelah gua dong. Om Bukan Ateis setelah gua dong. Gua karena kan 3 orang udah ngomong. Gini guys, kamu panggil teman lah, biar enak saya juga bisa ngomong. Ya udah. Nanti pas gua ngomong, Om Bukan Ateis ngomong, gua sambil manggil ini. Tadi gua manggil Gurunda sebenarnya, Her. Cuma Gurunda nggak bisa, nanti malam mungkin mau. Mau nggak nanti malam saya ada jadwal dengan dia dengan Wafi di roomnya Pak Amir. Oh ya udah itu berarti kan malam baru bisanya Gurunda. Nantilah gue cari lagi ya setelah pas Om Bukan Ateis ngomong ya. Tapi iya, masalahnya gini Kore, saya kagak enak kalau saya ikutan ngomong lalu kamu sendirian kan. Oh, gue enak-enak aja sih. Kalau mau ngomong banyak apa-apa. Yang penting gue dapat giliran ya.
Iya, gue ya wes nggak apa lah. Ada Pak Rahman Udah ini. aku diam dah. Aku diam, nggak enak nih. Nah, Soalnya nggak enak. soalnya Nah, ini tadi ada Pak Rahman juga. Iya. Dokter Husaima. Oke, good. Silakan. Mau Korek Ya, mau kan bicara gitu kan atau enak. Om bukan ateis? Gua dulu. Oh iya, silakan. Udah 3 soalnya. Om bukan tadi baru masuk. Oke ya, kita lanjut ya. Ini menarik yang Herdi bilang gitu kan, mencoba untuk membuat seakan-akan ketika iblis tidak diciptakan itu ya nggak ada masalah. Nggak, buat Islam masalah. Berarti ada 2 pencipta kalau kayak gitu. Karena Herdi, lu jangan kabur dari konsep Kristen. Kalau bukan ciptaan, ya pencipta. Kan gitu. Nah, iblis tidak diciptakan. Berarti iblis pencipta. Jangan kabur dari situ, Herdi. Ini konsep lu sendiri. Gitu loh. Posisinya sekarang ketika iblis ini adalah sang pencipta itu, lalu kemudian ada kehendak bebas, ya masa Elohim lu nggak tahu kalau free will itu orang-orang bisa memilih yang salah? Masa nggak tahu sih? Gitu. Masa nggak tahu sampai sana? Makanya dalam Islam itu iblis diciptakan untuk menyesatkan orang-orang zalim dan fasik gitu. Jadi kehendak bebas ini diuji nanti dengan apa? Dengan keberadaannya iblis gitu. Bukan iblisnya datang tiba-tiba mengambil peran sendiri karena dia adalah tidak yang diciptakan oleh Yahweh, karena dia adalah keluar dari Yahweh itu sendiri. Ini lucu. Konsep seperti ini kan apa ya? Aneh kok, ada dualisme gitu loh. Lalu kemudian yang lucu berikutnya ya, malaikatnya bisa jahat malaikatnya. Lalu kemudian Yesusnya bilang apa? Menjanjikan di sorga hidup seperti malaikat. Berarti orang-orang pun akan memberontak dan jahat di sorga nanti. Akan lagi tercipta Adam versi kedua. Konsep apa ini kok diciptakan untuk menjadi pemberontak gitu loh, malaikatnya. Nanti di sorganya jadi malaikat yang bisa memberontak juga. Kok bisa begini, Her? Berikutnya terus soal apa nih? Iblis tidak diciptakan itu sebenarnya kita udah kelar gitu. Kalian iblisnya pencipta, kalau kami iblisnya ciptaan. Ini udah beres sebenarnya. Nggak usah dikasih persuasi bahasa-bahasa eufemisme yang menghaluskan iblis itu nggak apa-apa, dia nggak diciptakan. Nggak. Udah kita titik. Iblis kalian tidak diciptakan, iblis kami diciptakan. Iblis kalian menyelamatkan pada hari Tuhan, iblis kami menyesatkan orang-orang zalim dan fasik. Udah kelar sebenarnya dialog ini. Terus begini juga, ketika gua bawa Lukas 14 dan Lukas 19 itu kan akhir zaman. Nggak ada, Herdi. Gua ini udah hatam baca Biblos. Nggak ada di situ perikopnya menjelaskan tentang akhir zaman. Bahkan Lukas 19 itu menjelaskan apa? Itu menjelaskan kalau misalnya lu tidak bisa menjadi rentenir yang baik, yang bisa membungakan uang mina, maka lu akan dihukum oleh Tuhan. Lukas 19 itu gitu. Kan perumpamaan uang mina kan nama perikopnya kan? Itulah. Kalau nggak bisa ngasih berbunga, ya lu dihukum sama Tuhan. Sama terus, tapi kalau misalnya kita ambil akhir zaman ya oke lah, misalnya ambil akhir zaman. Konsekuensinya apa? Manusia-manusia di Yesaya 30:28, Yesaya 45:7, Ayub 12:24, 2 Tesalonika 2:11, semua manusia itu disesatkan oleh Tuhan. Yang nyesatin Tuhan, yang menghukum Tuhan juga. Maunya apa? Dalam Islam, konsep yang disesatkan itu orang zalim dan orang fasik. Dalam Kristen, semua manusia, pemimpin, orang-orang terkemuka, semua bangsa itu disesatkan. Kenapa kalian ini kok menutupi bagian itunya? Kenapa ditutupi? Dijelaskan bagian itunya. Jangan keluar dari Islam, nanti kalian terpana dan terperangah gitu. Nggak mau membacakan hal-hal seperti ini. Terus ini juga ya, Allah itu menciptakan kejahatan ya, Yesaya 45 nomor 7. Ini juga adalah dalil yang sering dihindari. Gue nggak ngerti kenapa ini sering dihindari. Sama begini juga ketika Herdi bilang kehendak bebas, dia memilih untuk memberontak. Herdi lupa kali bahwa di dalam kekristenan tidak ada kehendak bebas. Matius 22 nomor 14. Banyak yang terpanggil tapi sedikit yang dipilih. Orang-orang yang mengaku Yesus Tuhan itu dipilih. Kalau orang dipilih berarti bibirnya gerak sendiri, yang menggerakkan Tuhan. Kalian cuma boneka. Karena kalian dipilih. Kalian tidak ada konsep ikhtiar, istiqomah, hijrah. Gak ada kalian konsep seperti itu, my bre. Kalian itu dipilih. Herdi kenapa begini? Bukan salah Herdi. Herdi dipilih oleh Yesus untuk begini. Roh Kudus menuntun mulutnya Herdi untuk berbicara begini. Melebar kores. Gitu loh. Gak apa-apa, biar akan nggak apa-apa. Gitu loh. Matius 22:14 ya. Kalian dipilih. Bukan kalian berusaha sendiri untuk keselamatan kalian. Kalau kalian nggak dipilih ya udah, bye-bye gitu.
Intinya apa dari argumentasi gua? Kita di sini udah punya dua konsep. Malaikat dalam Islam itu adalah yang tidak punya kehendak bebas, mereka patuh. Dalam Kristen mereka memberontak. Gitu. Lalu kemudian iblis itu ciptaan dalam Islam, dan dalam Kristen apa? Iblis itu adalah pencipta karena bukan diciptakan. Thank you. Oke. Ini Kores kita selang-seling aja ya dengan Pak Om bukan ateis, lalu Pak Rahman, lalu Kristen atau gimana? Atau langsung aja Pak Rahman? Itu benar Her, gitu Her. Jadi jangan dibikin Kristen Islam Kristen, enggak diselang-selingin. Oh, ya wes lah, silakan. Om bukan ateis. Halo, selamat siang teman-teman Ya, semua. selamat siang. Silakan Om Ya, bukan ateis. Topiknya itu ya, Ya. iblis dalam sudut pandang Kristen dan Islam. Silakan. Oh, iblis. Yang saya dengar dari tadi malah terkait dengan malaikat ya. Saya karena memang masuknya pas pertengahan juga, jadi yang saya dengar malah lebih banyak terkait dengan malaikat gitu ya. Nah, saya tidak tahu teman-teman ya. Mungkin pertama di sini adalah ini pembahasan tentang iblis dari aksioma masing-masing gitu ya. Maksudnya kitab suci masing-masing ya teman-teman ya. Ya, Jadi betul. yang Kores dengan teman muslim yang lain melihat iblis dari perspektif Quran, yang Kristen juga melihat iblis dari perspektif Alkitab. Nah, memang pasti akan sampai kepada kesimpulan masing-masing tentang apa itu iblis. Nah, untuk sementara saya pikir saya nyimak dulu karena saya belum Oke. mendapatkan terkait dengan apakah teman-teman sudah punya Oke. definisi Jadi terkait dengan Kores, iblis. Om bukan ateis belum ada tanggapan. Kita alihkan ke Kristen dulu ya, supaya ada tanggapan. Ya, silakan. Nah, Yang lain dulu. Pak Nanti John, saya atau boleh, Bro boleh. berserah? Pak John atau Bro berserah mau tanggapi? Tadi apa yang dibilang Kores? Enggak, Iya. aku nggak ada silakan, tanggapan. Pak Jan. Aku lagi ngantuk sekali bro. Aku mau izin turun malahan nih bro. Oh, siap. Ya, Bro nggak apa-apa berserah? ya. Oke. Iya, aman. Ya, aman. sedikit Berserah aja. Oke. Ya, Shalom Tadi ya tentang semuanya. Lukas, ya, shalom. Tentang Lukas, suaraku dengar ya, Bro? Iya, aman. Lanjut. Oke. Lukas 19 ayat 27 itu perikopnya kan tentang uang mina. Nah, di ayat pertama itu menjelaskan tentang kerajaan Allah. Nah, setiap dari mereka-mereka yang diberi talenta, tetapi talenta itu tidak dimanfaatkan, itu yang dimaksud di situ. Ya, Bukan penghakiman membunuh itu sih, Pak. secara Iya. penghakiman itu konteksnya tentang penghakiman. Nah, pertanyaan aku yang belum dijawab Kores, bahwasanya orang sakit kalau dibiarkan sakit terus, kapan dia sembuh? Di mana letak maha kasih sang pencipta itu? Orang yang sudah tersesat dibiarkan tambah sesat. Di mana bentuk maha kasihnya? Gitu loh. Mungkin Bro Malikil lah. Aku itu aja sih yang mau tanggapi. Oke, Soalnya saya ada nanti sedikit setelah pekerjaan sih, Pak ya. Rahman, saya nanti ya oke Bro. Thank you Bro berserah. Saya nanti setelah Pak Rahman aja. Silakan Pak Rahman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keras. Waalaikumsalam. Dan Lanjut. selamat siang. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam pandangan Islam itu pada awalnya pada Al-Baqarah 34 wa isqala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Jadi Al-Baqarah 34 itu pada awalnya sebenarnya iblis itu tunduk patuh kepada Sang Maha Pencipta. Tetapi karena kesombongannya, ketakaburannya enggan untuk bersujud. Sehingga dihukum. Jadi apa yang menghalangimu wahai iblis untuk sujud kepada Adam? Iblis berkata, aku diciptakan dari api, Adam dari tanah, di surah Al-A'raf. Jadi selalu membangkang. Akhirnya jadi iblis itu sebenarnya sebelum menjadi iblis itu dia termasuk makhluk yang taat. Nanti disuruh untuk bukan menyembah ya, bersujud. Maka semua bersujud kecuali iblis. Maka di situ dihukum. Di pembangkangan, kesombongan, akhirnya diusir
tetapi ada satu permintaannya, akan menyesatkan Adam dan seluruh anak cucunya. Tetapi Allah mengatakan, saya akan berikan tuntunan. Jadi siapa-siapa yang mengikuti tuntunan yang akan saya turunkan berupa kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, maka kau tidak akan mampu sesatkan. Maka tuntunan itulah menjadi pedoman, bukan Allah membiarkan seseorang tersesat, tetapi siapa yang tidak taat kepada aturan yang Allah berikan, itulah yang tersesat. Tidak seperti itu yang kau bilang bahwa Allah itu mengiring iblis untuk menyesatkan manusia. Tidak semudah itu iblis menyesatkan manusia, karena Allah memberikan tuntunan. Apabila hambaku mengikuti tuntunanku, maka kau tidak akan mampu menyesatkan. Siapakah yang tidak mengikuti? Itu yang dibilang tadi Indah Kores, orang-orang yang zalim. Orang-orang zalim itulah yang disesatkan karena tidak ikut perintah. Apa yang disampaikan oleh Sang Maha Pencipta lewat kitab-kitab, beberapa Alkitab seperti Torah, Zabur, Injil, dan Al-Quran tidak diikuti oleh kaumnya, itulah termasuk golongan-golongan yang zalim, itulah yang tersesat. Tapi selama kita mampu untuk mengikuti aturan-aturan, hukum-hukum yang diterangkan oleh agama yang masing-masing zaman, yang sekarang adalah perjanjian terakhir. Kalau perjanjian lama adalah Torah, Injil adalah perjanjian baru, Al-Quran perjanjian terakhir. Nah, kalau kita ikuti itu, ya iblis tidak mampu. Makanya bukan Allah mengirim iblis itu untuk menyesatkan manusia tanpa memberi solusi kepada manusia. Dalilnya jelas, wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan potensi kepada manusia untuk berbuat baik dan berbuat jahat. Tapi apa solusinya? Kada aflaha man zakkaha wa kada haba man dassaha. Beruntung orang yang mensucikan hatinya dan merugi yang mengotori. Maka yang hatinya kotor itulah yang mampu digoda iblis. Tapi kalau orang-orang yang mampu mensucikan hatinya, tidak berburuk sangka, senantiasa berbuat baik, maka iblis tidak mampu. Seperti itu. Kemudian siapa lagi yang tidak mampu digoda iblis? Orang-orang yang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budinu mukhlishin lahuddin. Siapa-siapa yang menjalankan perintah Allah dengan ikhlas, maka iblis pun tidak mampu untuk menggodanya. Jadi iblis itu bukan penyesat, tapi penguji. Jadi itu sebagai penguji. Jadi orang-orang yang tidak tahan uji, itulah yang mampu dipreteli oleh iblis. Demikian. Oke. Mungkin ada tamu baru, Pak. Manusia baru mau menanggapi atau gimana? Iya, sedikit saya tadi simak. Ya, oke. Nanti setelah ini Kores ya. Pak Rah. Ya. Iya, Pak Rahman Oke, tadi silakan. bilang ketika ya, yang iblis itu bukan menyesatkan, melainkan iblis itu menguji, begitu ya. Saya baru sekali ini bahwa ada orang iblis itu seorang menguji, menguji manusia. Justru menurut saya, kalau iblis yang mengujinya bagaimana iblis ya? Karena iblis, sifat daripada iblis nggak ada, sifat baik nggak ada. Sifat iblis ya jahat. Nah, terus tujuan iblis apa ya? Kok dia manusia dia harus diuji, gitu. Coba saya ingin tahu apa tujuan iblis untuk menguji manusia. Oke. Terus perintah siapa iblis itu untuk menguji manusia? Silakan Pak Rahman. Oke. Kores. Enggak, Her, saya. itu ke Saya Pak dulu, Rahman lagi boleh. aja, Her, karena ke Pak Rahman nanyanya. Oh ya, silakan Pak Rahman. Oke. Manusia itu kan punya free will. Mau jalan Pak fujura atau takwa. Ya kan? Mau fujura atau takwa. Kalau mau ikuti iblis, silakan kotori hati Anda. Tapi kalau selalu di dalam hati Anda bersih, maka Anda tidak akan berbuat semena-mena. Maka
kuncinya iblis itu yang digoda itu yang hatinya kotor, yang zalim, seperti disampaikan oleh Dinda Kores tadi. Jadi kalau salim sudah zalim, ya itu sudah disesatkan. Makanya bagaimana orang mau naik kelas, bagaimana orang ditahu bahwa imannya ini tangguh kalau tidak diuji, Komandan? Bukankah dalam kehidupan seseorang, misalnya di kantor, saya ambil tidak ini uang, saya ambil tidak ini uang. Nah, ada yang berbisik ambil, ada yang berbisik jangan. Maka dua perang. Malaikat berbisik jangan, yang iblis mengatakan ambil. Kan ada dua dalam konsep Islam ya. Dua tim yang menginginkan kita baik dan tim yang menginginkan kita jahat. Siapa yang menginginkan kita baik? Malaikat. Siapa yang menginginkan kita jahat? Iblis. Terjadilah perang. Kita mempunyai free will, yang mana kita pilih. Kita mau pilih jalan fujura atau jalan takwa. Dalilnya jelas. Fa'alhamha fujuraha wa taqwaha. Kad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang mensucikan hatinya dan merugilah orang yang mengotori hatinya. Jadi kalau orang yang kotor hatinya, ya itu ya gampang, tinggal disentuh saja sama iblis, selesai. Tetapi orang-orang yang suci hatinya, oh iblis setengah mati, dia harus pontang-panting, bahkan bisa hancur kalau mendekati orang-orang yang seperti itu. Seperti itu dalam pandangan Islam. Jadi dia itu untuk apakah orang-orang ini mampu mempertahankan keimanannya atau tidak. Iblis senantiasa untuk menggoda orang ini supaya jauh dari keimanannya, lari dari keimanannya. Itulah fungsi maksudnya. Maka Allah menurunkan iblis, menurunkan malaikat pembanding. Jadi Allah itu tidak semena-mena bahwa hanya satu, maksudnya hanya iblis. Ada juga malaikat dong yang membisikkan orang untuk kebaikan. Jadi seperti itu dalam pandangan Islam. Bukan hanya iblis yang ada, tapi ada juga malaikat. Gitu. Oke. Kores, saya tanggapi dulu ini ya, Kores. Nanti setelah ini kamu. Karena saya ingin tanggapi Kores dengan Pak Rahman sekalian. Jadi gini Pak Rahman ya. Apa yang Pak Rahman jelaskan dari tadi, semua itu mental ketika kita benturkan dengan Quran. Ya. Pertama, Pak Rahman mengatakan Allah tidak mengirim iblis atau tidak mengirim setan. Nah, faktanya di dalam Quran ya, sorry saya open cam dulu ya Pak Rahman. Oke, tapi kawan-kawan kita fokus dengan topik ya. Topiknya iblis dalam sudut pandang Kristen dan Islam. Nah, di dalam Quran surah Maryam ayatnya yang ke-83. Oke. Nanti saya balik ke Kores tadi tentang malaikat ya. 23. Kok lama amat sih? Nah. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa kami telah mengutus setan-setan kepada orang-orang kafir untuk benar-benar menggoda mereka berbuat maksiat. Jadi Allah lah yang menciptakan dan Allah ya yang mengirim, mengadakan. Ya, bahkan di sini mengutus itu dari kata arsalna yang sifatnya seperti rasul. Ya, apakah setan-setan itu dianggap rasul? Dan itu Pak siapa ya, Pak Rahman, tentang Allah Subhanahu wa taala juga yang memelihara setan-setan itu. Oke, contohnya di sini ayat Quran ya. Surah 21 Al-Anbiya ya, ayat 82, Pak. Jadi udah terbantah ya argumen Bapak ternyata kontradiksi dengan Quran. Bapak mengatakan Allah tidak mengirim setan, ternyata Allah yang mengirim setan. Bahkan dianggap sebagai rasul, arsalna. Nah, dan juga Allah yang memelihara setan-setan. Segolongan setan menyelam ke dalam laut untuknya dan mengerjakan pekerjaan selain
itu. Kamilah yang memelihara mereka itu. Jadi di sini setan ya dipelihara oleh Allah. Kami tundukkan pula kepada Sulaiman, ya, segolongan setan yang menyelam ke dalam laut untuk Sulaiman dan mengerjakan pekerjaan selain itu. Kamilah yang memelihara mereka itu. Jadi mereka ini tidak mungkin dibahasakan Sulaiman karena mereka ini jamak. Jadi mereka ini adalah segolongan setan. Jadi Allah yang memelihara setan, Allah yang mengirim setan, Allah yang menciptakan setan. Nah, dari apa yang kita bahas tadi, Kores kok kagak ngerti ya. Yang diciptakan oleh Tuhan semesta alam itu baik adanya. Malaikat semua malaikat dan manusia. Tetapi malaikat ini memilih melawan Tuhan sehingga disebut dia bolos, iblis. Karena iblis itu, jadi saya paham dan mengerti kenapa Kores ini kagak ngerti. Karena secara kata, secara penyebutan iblis saja Allah tidak mengerti. Bukan hanya Kores, bahkan Allah juga tidak ngerti. Jadi iblis itu diambil dari kata dia bolos yang artinya menentang, melawan. Ya, jadi malaikat ini yang Tuhan nyatakan sebelumnya dia menciptakan semuanya baik, memilih menjadi tidak baik, memilih melawan sehingga disebut dia bolos, yang dalam bahasa Indonesia artinya iblis. Iblis itu diambil dari kata dia bolos, yang artinya melawan. Jadi sebelumnya dia baik. Tuhan menciptakan segala sesuatu itu baik, tetapi ada malaikat karena free will memilih menjadi tidak baik, memilih menjadi melawan, sehingga disebut iblis yang artinya melawan, menentang. Nah, di dalam hal ini kita bawa ke dalam terminologi Islam. Allah menciptakan iblis, jadi Allah sudah menciptakan pelawan, pembangkang. Inilah yang tidak dipahami Kores. Jadi gini kawan, kalau mau berpolemik harus ada sesuatu pemahaman yang secara terminologi yang mumpuni. Dalam hal ini sudah dijelaskan Tuhan menciptakan segala sesuatu itu baik. Lalu ketika diberikan free will, ya, yang baik ini memilih menjadi tidak baik, itu disebut iblis. Nah, jadi bukan Tuhan yang menciptakan, tetapi oknumnya yang ketika diberikan free will memilih menjadi tidak baik, memilih melawan, memilih membangkang, itu disebut iblis. Jadi iblis itu tidak diciptakan, tetapi apa yang baik itu memilih menjadi tidak baik, itu yang disebut iblis. Ya. Jadi kalau di dalam Quran iblis itu diciptakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang menciptakan sesuatu yang tidak baik dan menciptakan baik. Jadi ibaratnya Allah menciptakan yang benar dan menciptakan tidak benar. Itu. Jadi harus kita pahami dulu secara terminologi masing-masing. Kalau tidak paham, ya kita tidak bisa lanjut ke tahapan berikut. Begitu Kores. Silakan Kores. Nah setelah ini Pak Om bukan ateis ya, mungkin sudah nangkap. Salah ini, Happy salah. Wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kores gimana? Kita kasih ke Pak Rahman atau gimana Kores? Saya jawab saja. Kan Anda membaca Al-Quran. Wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali mengabdi kepada aku. Jadi jin dan manusia itu diciptakan oleh Sang Maha Pencipta untuk mengabdi. Tetapi iblis itu adalah golongan jin yang kafir, yang ingkar, tidak mau tunduk, tidak patuh kepada perintah Allah, maka disebutlah iblis. Ya. Jadi itu dari golongan jin yang membangkang perintah Allah, namanya iblis. Kadang juga disebut setan. Jadi setan itu adalah sifat itu bisa, sifat yang jahat itu, sifat iblis yang melekat pada sifatnya itu bisa dari golongan jin, bisa dari golongan manusia. Makanya kalau iblis itu, sifat iblis itu ada pada manusia disebut setan. Setan itu adalah sifat, bukan oknum. Jadi seperti itu. Jadi hanya jin, manusia, malaikat. Iblis itu termasuk dalam golongan jin. Dalam Al-Quran, wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi jin dan manusia diciptakan itu untuk mengabdi kepada berarti jin itu adalah diciptakan. Itu dalam konsep Quran. Kedua,
Iblis itu karena membangkang perintah Tuhan, maka dihukum. Tetapi permintaannya saya akan menggoda anak cucu Adam. Tetapi Allah kan tidak serta merta bahwa digoda anak cucu Adam baru Allah tidak memberi perlindungan. Allah memberi perlindungan. Coba dibuka surah Al-Hijr 40. Sekali-sekali kau tidak akan pernah menggoda hamba-hambaku yang ikhlas. Al-Hijr ayat surah ke-15 ayat 40. Jadi orang-orang yang ikhlas dalam menjalankan ibadah kepada Sang Maha Pencipta, iblis tidak punya kekuatan apa-apa. Seperti itu. Al-Hijr surat ke-15 ayat 40, buka. Oke. Gitu. Silakan Sudah. Kres, tambahkan. Bentar, kita gantian. Om bukan ateis, nanti setelah ini Kores. Silakan. Oke, ya, saya sudah dapat poinnya ya, bahwa kita bicara tentang iblis. Ya. Tadi sebenarnya sudah ada satu poin yang mau saya sampaikan yang kemudian dengan jelas sudah disampaikan oleh Bang Malikir terkait dengan iblis dalam konteks Alkitab gitu ya. Nah, ada satu penulis buku namanya Charles Hodge, dia menulis buku Sistematika Teologi. Ya. Dalam bukunya Sistematika Teologi itu halaman 643, dia mencoba untuk kemudian mendefinisikan tentang iblis itu, ya. Jadi dia mengatakan begini, dalam konteks dunia spiritual, ya, dalam konteks dunia spiritual, iblis itu dikenal dengan sebutan diabolos seperti yang disampaikan oleh malaikat. Nah, kalau setan atau roh-roh jahat dikenal sebagai daimon. Nah, iblis itu adalah penguasa tertinggi daripada para daimon itu. Ya, jadi iblis yang tadi disampaikan oleh Bang Malikir terkait dengan definisi kata, itu dia posisinya tertinggi. Dan karena posisinya tertinggi dan terkait dengan yang namanya roh-roh jahat, maka tugas mereka cuma satu tuh, menjadi musuhnya Tuhan, atau dengan kata lain seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Malikil bahwa mereka juga melawan yang namanya Tuhan. Nah, dalam konteks perjanjian lama, ya, ada juga memang iblis dalam konteks perjanjian baru malah lebih jelas ya. Tapi dalam konteks perjanjian lama ketika bicara tentang iblis, maka digambarkan iblis itu pembuat onar. Yang kedua, iblis itu diizinkan untuk menimbulkan penderitaan dalam konteks kitab Ayub. Nah, kalau tadi yang dalam konteks pembuat onar, misalnya dia menyebabkan Raja Daud menghitung jumlah orang Israel yang kemudian seharusnya menjadi rahasia tetapi kemudian tidak. Ya, dia menjadi pembuat onar. Yang berikut dia diizinkan Tuhan untuk menimbulkan penderitaan dalam konteks kitab Ayub. Ya. Terus iblis itu kalau misalnya digambarkan dalam perjanjian lama membuat manusia tidak taat kepada Tuhan dalam konteks Kejadian pasal 3 ya, ketika manusia jatuh di dalam dosa. Kesimpulan sementara saya adalah ini, ketika kita ngomongin tentang iblis dalam iman Kristen, maka iblis ini bisa dikatakan dia pembuat hukum untuk melawan hukum-hukumnya Tuhan. Nah, itu kesimpulan sementara dari saya. Silahkan. Oke. Lanjut. Kores, silakan. Sebenarnya Kristen itu tuh nggak mengerti gitu mengenai apa diabolos dan satanas. Kalau bisa kamu jelaskan secara arti dan makna iblis dan setan itu dalam pemahaman Islam apa sih? Ada artinya atau kagak? Atau hanya sebutan seperti itu aja nggak ada artinya? Coba silakan. Iya gitu. Nah, posisinya gini, kalau dalam Islam itu yang
adjektif itu syaitonnya ini yang kemudian nanti berubah menjadi setan di dalam Indonesia gitu. Iblisnya itu dia nama gitu. Lalu kemudian iblis ini bukan dari malaikat kalau dalam Islam. Iblis ini dari golongan jin yang mendapat promosi, mendapat kedudukan di malaikat. Sebagaimana Jibril alaihissalam yang asalnya roh kemudian mendapatkan kedudukan di malaikat. Gitu. Jadi golongannya tuh ya bukan malaikat seperti yang dijelaskan Dr. Husaima tadi gitu. Beda. Kalau dalam Kristen kalian tuh kebalik sebenarnya. Kalian tuh Satanas itu yang nama gitu. Sedangkan Diabolos itu dia sifat. Gitu loh. Setannya ini yang nama kalian itu. Diabolos itu sifat. Diabolos itu artinya musuh gitu kan. Nah, terus penjelasannya juga soal ini ya. Tadi Herdi lari ke Al-Qur'an. Nah, Herdi lari ke Al-Qur'an itu ini menarik. Karena Herdi tidak membacakan gitu. Itu setan diutus kepada siapa? Kepada orang-orang kafir gitu. Tidak diutus kepada orang-orang yang beriman setan itu. Jadi kalau misalnya ada orang-orang kafir ini, ketika kami menyebut setan itu, dalilnya tuh tadi yang lu bawakan, Her. Kalian tuh setan tuh ya itu tuh dalilnya tuh tadi. Iya, nggak apa-apa. Itu posisinya. Tidak pernah ada setan di dalam kami itu, nggak pernah. Kenapa? Orang ada Al-Quran kok. Di dalam batin kami ada Al-Quran, Al-Qiyamah 16-17. Indah ya. Makanya kami itu sebenarnya 100% manusia, 100% Tuhan Islam itu. Gitu. Karena ada firman di dalamnya. Gitu loh. Lalu berikutnya terus posisinya begini juga ya. Sebagaimana kalau dalam Islam itu si siapa iblis-iblis ini menyesat iblis-iblis ini adalah penyesat, tapi di Kristen adalah penyelamat. Lalu kemudian Allah itu menyesatkan orang-orang yang zolim dan fasik. Nah, perhatikan posisinya gitu. Ketika iblis itu menyesatkan orang zolim dan fasik, kalau kalian iblis itu dikirim kepada Ayub gitu, orang yang soleh. Kemudian roh dusta juga dikirim kepada Ayub gitu. Jadi nabi-nabi kalian itu ya Yeremia 23:15 gitu. Yang ada iblis-iblisnya itu ya kita udah tahu sekarang. Yang dari mana gitu, bukan dari Islam tapi dari Kristen gitu. Bahkan Paulus pun kan di dalam dirinya itu kan ada utusan iblis kan, itu di 2 Korintus 11:7 kalau nggak salah ya, itu ada utusan iblisnya. Itulah kenapa dia tuh menjadi favorit dari antara murid-murid Yesus yang lainnya. Kenapa? Karena cuma Paulus yang ada utusan iblis di dalam dirinya, yang lain nggak ada. Itulah kenapa Yesus tuh berbicara dengan Paulus. Karena ada iblisnya itu ya Paulus itu gitu. Ada iblisnya ya, utusan iblis. 2 Korintus 11:7. Sesungguhnya di dalam dagingku ini ada utusan iblisnya begitu dia ngaku. Lalu terus dibilang tadi kata Om bukan ateis, kita harus lihat dari perspektif masing-masing. Iya, boleh. Cuman kenapa kalian itu menutup-nutupi ketika kita bahas menyesatkan, maka bawakanlah biblos yang isinya tuh soal menyesatkan gitu. Ujung-ujungnya nanti kalau Islam yang bawa, banyak yang nonton sakit hati jadinya. Kenapa? Karena ya kalian kok menutupi gitu. Udah tahu ini zaman digital, semua bisa dicek, semua ada di dunia internet ini. Kan ada itu Yesaya 30:28, Mazmur 107 ayat 40 gitu. 2 Tesalonika 2:11 gitu. Itu kan Tuhan kalian tuh menyesatkan tuh nggak tendeng aling-aling, nggak pilih orang. Semua dihajar, dar gitu. Semua disesatkan. Semua disumpal mulut-mulutnya dengan kesesatan. Semua orang-orang dibikin tersesat di gurun. Ini kenapa nggak dibawa gitu? Jadi orang-orang tuh nggak belajar jadinya, Her. Lu terlalu fokus bawa kata menyesatkan dalam Islam, tapi kata menyesatkan dalam biblosnya nggak dibawakan, nggak dijelaskan. Kalian bilang baik. Yesaya 45:7. Tuhan kalian menciptakan yang baik dan yang jahat. Sesungguhnya akulah Tuhan yang membuat semua ini. Itu dibawa dong. Itu dibawa. Kenapa? Apa kalian ingin mengeset bahwa kasih itu tidak ada penyesatan di dalamnya? Enggak, bre, salah. Kasih itu di dalamnya termasuk dengan penyesatan. Seperti yang tertulis dari dalil-dalil yang gua bawakan. Lalu berikutnya pertanyaan dari siapa? John Timothy tadi. Orang sakit dibiarkan sakit, orang sesat dibiarkan sesat. Di mana kasihnya? Posisinya, lu kalau pengen ngomongin kasihnya Allah itu ada kondisinya untuk diberikan. Rahmatnya ini ada kondisinya untuk diberikan. Lu menjalankan perintahnya, lu akan mendapatkan kasih. Ketika firman Allahnya sudah ada, kenapa lu memilih menyangkal? Kenapa lu memilih menyangkal? Sehingga kasihnya pun tidak diberikan kepada kalian orang-orang yang menyangkal. Tapi walaupun kasihnya tidak diberikan, tetap ada bagian untuk para orang-orang yang tidak beriman kepada Allah ini. Apa itu? Itu adalah
Kita baca di Al-Ankabut ayat 70. Di surah Al-Muluk ayat 21. Atau siapakah dia yang memberi kamu rezeki jika Allah menahan rezekinya? Sebenarnya mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri, gitu dibilang. Di surah An-Nahl ayat 71 juga. Dan Allah melebihkan sebagian dari kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Belum nanti di sini. Di surah Rum ayat 37 juga. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dan dia yang menyempitkannya pula itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang beriman gitu. Jadi kasihnya Allah sebatas di rezekinya tok gitu. Kalian tetap silakan. Kenapa? Karena Allah pun berfirman dalam surah Al-Isra ya kalau nggak salah. Barang siapa yang menghendaki dunia maka dia mendapatkan dunia. Barang siapa menghendaki akhirat maka dia sesungguhnya adalah orang-orang yang beruntung. Ini gini konsepnya enak kalau dalam Islam ada semua gitu. Jadi walaupun kalian tersesat, kalian tetap Allah berikan mendapatkan merasakan sifat Maha Penyayangnya. Itu kalian diberikan rezeki, mentoknya di situ. Tapi kalau misalnya minta keselamatan akhirat, nanti dulu gitu, nanti dulu. Karena kalian beriman kepada sesuatu yang menyesatkan semua bangsa. Yesaya 30:28. Yang mengimani banyak iblis-iblis dan setan-setan dan roh dusta dikirim kepada nabi. Aduh, ini makanya susah gitu loh. Terus Herdi juga bilang soal memilih-memilih, itu udah gua jawab Herdi, lu kabur. Lu itu tidak ada kehendak bebas. Matius 22 nomor 14. Banyak yang terpanggil tapi sedikit yang dipilih. Perhatikan posisinya, dalam Islam nggak ada konsep dipilih. Dalam Islam adanya konsep hijrah. Artinya apa? Orang-orang sendirilah yang menentukan dia ini mau beriman atau mau kafir. Kalau kalian enggak, kalian itu dipilih. Jadi orang-orang ini mau sebaik apapun, kalau tidak dipilih ya udah tewas di neraka kekal selamanya. Nggak ada kehendak bebas. Yang punya kehendak bebas itu hanya malaikat karena dia bisa memberontak gitu loh. Nah itu dah jawabannya, thank you. Oke. Kawan-kawan Oke, saya dari izin. Kristen ada bukan ateis, manusia baru, Rasul yang mau tanggapi siapa duluan? Jadi begini. Sebentar, saya ingin tanggapi. Rasul Billy. Sebentar ya, saya. Oke, Pak manusia baru. Sebentar. Setelah Pak manusia baru, Pak Rahman ya. Nanti setelah Pak Rahman, Kristen lagi satu, gitu. Silakan. Saya pikir mau langsung ditanggapi Bang Koresnya Bang. Biar poin-poinnya tidak yang dicatat tidak kemudian ada beberapa ide yang saya pikir harus ditanggapi dari Bang Kores atau gimana? Silakan saya ikut Ini aja. biarkan yang di bawah ini, Bang. Yang di bawah biar menilai, Bang. Gini. Tanggapi saja pertanyaan Kores tentang Alkitab. Nah, silakan. Begini, saya dari tadi mendengar Kores ini selalu memutar-mutar di dalam itu sendiri. Bahkan ketika ditanya di dalam konsep keislaman tentang iblis pun dia selalu larinya ke Alkitab dan Alkitab. Nah ini mungkin sudah menjadi kebiasaan bahwa di dalam Al-Quran itu sendiri kan selalu membicarakan orang lain dibandingkan diri sendiri. Jadi begini Kores, Anda ketika sudah memasuki dalam membaca Bible itu sendiri, tentunya di situ Anda nggak boleh untuk mematraikan bahwa itu seperti itu dan Anda anggap seperti Anda sudah memutuskan atau mematraikan lah, tapi sebenarnya Anda sudah terlalu dalam kalau mau ngarah ke situ ya Kores ya. Oke, tadi saya dengan Pak Rahmat ketika iblis katanya adalah seorang penguji. Tapi tadi juga Pak Rahmat bilang iblis itu penggoda. Penguji dan penggoda ini menurut saya tidak sinonim. Penguji di mana ujian itu untuk membawa kepada lebih baik lagi dengan ujian-ujian. Tetapi penggoda adalah perayu atau iming-iming
untuk sesuatu yang sifatnya sementara atau iming-iming kemewahan itu menggoda. Jadi ini siapa yang di sini nih pelin-pelan begitu ya. Tidak ada kepastian di dalam melihat konsep iblis itu seperti apa. Tapi nanti nggak masalah itu. Tapi saya akan bertanya sama Kores dan saya yakin Kores tidak bisa menjawab pertanyaan saya ini. Ini lebih baik saya bertanya sama Kores dan saya yakin Kores tidak akan pernah menjawab. Nggak bisa jawab itu. Bagaimana Kores? Setuju kalau saya mau bertanya dengan dirimu? Iya, tanya aja. Lanjut apa? Oke, Tinggal kita saling menghargai waktu yang ada aja. Oke. Jadi begini, ini iya, karena Kores tadi agak muter-muter yang sudah dibahas itu terus diulang-ulangi ya. Pak manusia baru kalau belum mau menjawab tentang pertanyaan Kores dari sisi Alkitab, kita persilakan ada kawan kita Om Bukan Ateis yang mau menjawab pertanyaan Kores tentang Alkitab. Gimana Pak? Oke, siap. Oke, kalau saya tadi tidak menyimak untuk pertanyaan si Kores ya, karena dari tadi muter-muter ke situ aja begitu ya. Silakan, tapi nggak apa-apa lah, silakan kalau ada Kores, Bang Billy mau menjelaskan. Ini manusia baru kan belum menjawab Kores. Saya persilakan Om Bukan Ateis untuk menjawab pertanyaan kamu ya. Oke, silakan Om Bukan Ateis. Menjawab ya, bukan pertanyaan. Iya. Sebenarnya bukan pertanyaan si beliau, tapi dari Kores ini ada beberapa statement yang saya pikir kurang tepat terkait dengan dia mencoba untuk memberi sudut pandang dia terkait dengan iblis dalam konteks Alkitab. Nah, orang Kristen sebenarnya dalam konteks bicara tentang setan atau iblis, kalau kita baca bukunya Peter Wagner, dia mengemukakan seperti ini, ya, di Breaking Spiritual Strongholds, dia bilang begini, iblis itu di dalam konteks Alkitab itu pun punya kuasa. Nah, ini harus dipahami dulu. Punya kuasa, tetapi kuasanya itu adalah kuasa yang hanya sebatas ciptaan, yang kemudian dimiliki karena dia berangkat daripada bahwa iblis ini pun adalah malaikat yang kemudian melawan Tuhan. Kuasanya dia memang di bawah Tuhan. Sehingga dia memberikan salah satu contoh adalah iblis yang punya kuasa ini ketika mau mencobai Ayub pun dia harus meminta izin kepada Tuhan. Nah, saya kurang setuju kalau misalnya Kores mengatakan bahwa kalimatnya mungkin nanti kalau saya kurang tepat nanti tolong dikoreksi oleh Kores ya. Ketika Kores mengatakan bahwa memang orang Kristen itu disesatkan oleh Tuhannya. Semua orang Kristen harus disesatkan. Nah, seperti itu ya Kores ya. Nah, Kores lupa kalau misalnya dalam konteks perjanjian baru ketika Yesus melakukan pelayanan dan kemudian dia sampai di satu tempat yang namanya Gerasa, Yesus mengusir yang namanya roh-roh jahat itu yang punya kuasa atau yang tadi disampaikan, yang tadi saya sampaikan di awal bahwa yang daimon-daimon itu ya, karena daimon itu kan terkait dengan definisinya adalah roh jahat. Nah, Yesus melakukan satu tindakan di mana dia mau menunjukkan nih, ya kan, tafsir bebasnya adalah bahwa dia menunjukkan keberadaan atau kuasanya dia di atas kuasanya si jahat atau si iblis. Oleh karena itu ini kan berimplikasi kepada semua orang yang percaya kepada Yesus. Yang kalau kemudian di dalam iman Kristen, orang Kristen pun diberikan kuasa untuk mengusir yang namanya setan atau iblis. Ketika misalnya ada yang dirasuk, ya kuasa yang ada di dalam orang percaya, dia dimampukan oleh Tuhan untuk kemudian mengusir yang namanya roh jahat atau si iblis atau setan itu. Sehingga kesimpulan atau misalnya pernyataan dari Kores terkait dengan orang Kristen memang harus disesatkan dan sebagainya itu kurang tepat, ya. Karena orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus, maka dia akan tetap ada di dalam tangan perlindungan, pertolongan dari Tuhan. Dia diberikan kuasa untuk mengusir yang namanya setan. Nah, saya juga tertarik untuk menanggapi terkait dengan free will.
ya. Ini kan terkait dengan keselamatan yang akan datang gitu ya, bukan keselamatan yang akan datang. Terkait dengan keselamatan yang merupakan hak prerogatifnya Tuhan, Kores. Ya, jadi kalau di dalam iman Kristen itu kami bicara tentang keselamatan itu haknya Tuhan, bukan haknya manusia. Sehingga kemudian memang betul pemilihan untuk keselamatan itu ya memang sekali lagi Tuhan yang menentukan itu. Nah, jadi bukan kemudian makanya kemudian orang Kristen menolak yang namanya berbuat baik baru kemudian selamat gitu ya. Di iman Kristen tidak ada seperti itu karena keselamatan datangnya dari Tuhan. Respon daripada orang percaya atau orang Kristen adalah kemudian memang melakukan yang namanya kebaikan. Dan harus diingat lagi, Kores, bahwa di dalam Alkitab juga diingatkan terkait dengan keberadaan iblis atau setan yang juga punya kuasa, maka orang percaya diingatkan untuk menguasai dirinya. Dengan apa? Harus atau orang percaya harus dikuasai oleh yang namanya keinginan roh, bukan keinginan daging. Keinginan daging itu terkait dengan pekerjaan iblis dan sebagainya, setan dan sebagainya. Sedangkan keinginan roh itu sendiri terkait dengan bagaimana kita melakukan kebenaran firman Tuhan ada di dalam Tuhan dan melakukan semua perintah-perintahnya. Itu dulu dari saya sementara. Silakan, terima kasih. Oke, silakan. Dan begini, Pak Rahman. saya harap begini, satu lagi ya Kores ya, Bang Kores dan Pak Rahman ya. Saya harap coba berikan definisi yang jelas terkait dengan iblis dalam konteks Quran itu seperti apa. Sudah. Atau misalnya Tadi, iblis itu nama, Om bukan ateis. Iblis itu nama, setan itu gelar. Oke. Setan itu gelar, sedang iblis itu nama. Iblis itu nama. Oke. Oke, kita Saya kasih menyimak kesempatan Pak Rahman, setelah itu Rasul Billy ya. Silakan Pak Rahman. Ya, pertama manusia apa ini? Manusia baru. Manusia baru. Ya. Oh, bukan manusia lama ya? Manusia Baru, bukan manusia lama. Jadi itu tadi bahwa menguji manusia dengan caranya adalah dengan menggoda, dengan merayu, dengan membisikkan di hatinya. Banyak ayat kok, misalnya di An-Nas, surah An-Nas, membisikkan manusia dari sadar. Fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi aku berlindung kepada Allah dari golongan jin dan golongan manusia. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kemudian di Al-Falah, tukang sihir dari golongan jin dan setan, apa ada iblis. Dan itu tadi bahwa manusia itu nanti ditahu kapasitas imannya itu, maka didatangkanlah iblis. Nah kalau masih tetap teguh dalam pendiriannya ya dia tidak mempan, karena Allah memang mengatakan kau silahkan turun untuk mau menyesatkan hamba-hambaku, tetapi ada satu hal yang Anda tidak mampu sesatkan, yaitu orang-orang yang ikhlas dalam menjalankan ibadah. Al-Hijr, surat Al-Hijr 15 nomor 40. Anda tidak pernah akan menyesatkan hambaku yang ikhlas. Itu. Jadi ada satu rumus, ada satu tuntunan yang diberikan sama pencipta. Masa diturunkan setan begitu saja atau iblis begitu saja tanpa diberikan Allah tuntunan untuk menangkal. Jadi ada sesuatu, makanya di dalam Islam itu ada hukum-hukum yang sebagai sandaran kita dalam menjalankan ibadah. Billy tadi mengatakan bahwa kita selamat tanpa berbuat baik. Saya bingung juga kalau selamat tanpa berbuat baik. Kalau berbuat jahat, ya sudah, Anda tidak selamat. Nah, kadang ada orang mengatakan bahwa iblis itu punya penangkal. Bagaimana mau menangkal iblis kalau sudah bersaudara dengan iblis? Itu susah. Itu susah, Kores ya. Jadi makanya orang-orang zalim itu sesungguhnya itu sudah sahabatnya iblis. Jadi makanya iblis itu kadang pensiun sebenarnya. Tidak perlu lagi digoda. Yang digoda orang-orang yang beriman.
Oh, yang digoda orang-orang yang senantiasa melaksanakan perbuatan-perbuatan baik dan kebajikan. Tetapi kalau kerjanya judi, zina, dan kemana-mana, itu tidak pernah digoda. Karena sudah bersahabat, saudara kandung dengan iblis itu. Kayak gitu. Jadi dalam konteks ini, ada iblis kerja keras, ada iblis kerja sedang, ada iblis tidak perlu kerja pensiun. Siapa yang tidak yang mempensiunkan iblis? Iya, yang bersekutu dengan iblis. Seperti itu. Kalau pekerjaannya sama dengan yang dikerjakan oleh iblis, untuk apa digoda? Untuk apa digoda? Nanti dia sudah jadi iblis. Kan gitu. Ya, saya kira sepaham saya dengan Kores. Silakan. Oke, Masalah silakan. Dinda yang Ya. jawab. Silakan Rasul, setelah Rasul Kores, ya. Oke. Nanti setelah Kores Kristen lagi. Silakan. Yang iblis itu selain dia menggoda manusia untuk berbuat jahat, iblis juga pembohong. Dalam Alkitab bapa segala pembohong. Saya buktikan yang iblis di antara kita ini siapa. Yo, Kores, kamu bilang 2 ayat yang kamu jelaskan yang menurut kamu yang kamu tafsirkan. Contoh. Aku buktikan untuk 2 ayat aja yang kamu berikan yang menurut kamu itu adalah salah di dalam Alkitab kami. Sebutkan 2 ayat yang kau uraikan tadi. Jangan tanya, nanti terganggu, bro. Kalau Rasul ingat, sebutkan saja, jelaskan. Iya. Ya, kalau dia udah ya udah aja. Udah. Kalau Sabar. sudah, kita alihkan ke Kores. Sudah? Enggak, sabar. Nah, makanya silakan lanjut. Nah, ya udah, jangan tanya. Jadi begini, masalahnya dia menguraikan kata-kata yang tidak benar. Dia mengatakan bahwa Iya, jelaskan. Allah Gimana itu penyesat. Allah itu penyesat, ya. Yang saya kasih ingat lah ya. Contoh, Yesaya 45 ayat 7. Nah, Kores di situ Kores baca di situ begini tuh. Ntar, kulihat. Yang menjadikan terang, menciptakan gelap. Yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya itu. Oke? Di mana Allah menyesatkan manusia? Menurut Kores adalah penyesat. Ini adalah salah satu contoh. Iblis itu adalah bapa segala pembohong yang selalu memutarbalikkan fakta-fakta Alkitab. Jadi janganlah terlalu banyak mengucap kata-kata ayat yang kamu sendiri juga menerjemahkan dengan kebohongan. Di mana Allah menyesatkan di sini? Dalam Yesaya 45:7, yang menjadikan terang dan menjadikan gelap. Itu bisa merujuk apa? Perubahan hari. Jadi kalau ada Quran mengatakan diciptakan 2 masa, 3 masa, itu nggak tahu itu diukur dengan apa, nggak jelas juga. Yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Nah, bukankah di dalam kekristenan juga ada hukum tabur tuai? Siapa main pedang akan mati dengan pedang. Tinggal bagaimana kita itu terhadap Allah. Kalau mau yang baik, tentu harus berbuat baik. Jangan mau yang baik kita berbuat yang salah. Ini harus dipahami juga. Semua itu sesuai dari perbuatan kita. Kalau tidak mau mati, jangan makan buah terlarang. Dengan makan buah terlarang, manusia mati. Kalau tidak mau mati dengan pedang, jangan bermain dengan pedang. Itu kan hukum tabur tuai. Ini harus kamu mengerti. Jadi Tuhan kekristenan itu bukan Tuhan yang penyesat atau bekerja sama dengan iblis. Itu contohnya. Itu yang satu itu yang saya ingat ayatnya itu. Ya, masukan atau permintaan dari saya untuk Bang Kores dan juga Pak Rahman. Kalau misalnya ada ayat-ayat yang disampaikan, mungkin pelan-pelan biar kami catat gitu. Jadi kami bisa argumentasi selanjutnya bisa menjawab ya ayat-ayat yang dibawa. Ya, silahkan lanjut. Silakan, Kores. Iya. Jadi Sudah, belum selesai. Oh, belum? Oh, cepat, Jon. 1 menit. Jadi kalau saya dikte pun satu ayat ini, si Kores auto jadi iblis. Karena dia telah menjadi bagian daripada bapa segala pembohong. Gak ada yang benar kalau dia ngomong tentang ayat. Mau dia, mau Suma, mau polemikus Islam dimanapun, kalau berbicara tentang ayat Alkitab itu selalu salah. Dan mereka adalah bagian dari bapa segala pembohong. Makanya kan ku bilang, siapa yang pintar dari polemikus Muslim? Gak ada. Nanti kalau dibalik tanya, gak bisa jawab. Gitu aja. Lanjut, Kores. Oke, silakan. Billy, dari tadi tuh gue nunggu ini. Gue tuh tadi masang jebakan ini tuh untuk Herdi.
tapi malah lu yang kena. Perhatikan. Bapak segala pendusta adalah iblis. Kenapa gua bacakan apa yang tidak apa yang tidak tertulis di terjemahan baru? Karena itu pancingan. Kalau kita ke Ibraninya, perhatikan, Yoser or ubore hosek. Aku membentuk cahaya dan aku menciptakan kegelapan. Oseh salom, aku membuat kedamaian. Uborera, dan aku menciptakan kejahatan. Ibrani berapa tuh? Selamat datang di kebenaran. Yesaya 45:7. Yesaya 45 nomor 7. Oh, tadi katanya Ibrani. Yesaya berapa? Ini bahasa Ibraninya yang gua bacakan. Ya lanjut. Kena jebakan lu. Kena nih lu di jebakan gua. Jadi siapa sebenarnya di sini yang pendusta? LAI. Selama puluhan tahun dia adalah bapak segala pendusta. Karena nggak ada di sana tertulis nasib mujur, harusnya di dalam Ibraninya. Makanya yang jujur itu sebenarnya terjemahan lama. Di situ LAI belum terkena bisikan-bisikan iblis. Perhatikan di terjemahan lamanya. Yang mengadakan terang dan menjadikan gelap. Yang mengadakan selamat dan menjadikan jahat. Dar, selamat datang lagi di kebenaran, Billy. Bahwa aku ini Tuhan yang membuat segala perkara ini. Gua ini orangnya sola scriptura, Billy. Apa yang tertulis itu yang gue imani. Tidak tertulis bidat. Kebenaran itu dari apa yang tertulis itu sendiri. Nah, lu mau ngeles kayak gimana nih ketika lu ketahuan bahwa lu ini buta bahasa dan lu lah sebenarnya yang jujur terkena dusta dari LAI. Mau gimana? Kan gitu. Cuma kita lanjut aja. Kita lanjut aja ya. Oke, tadi siapa manusia baru ya, dibilangnya gue muter-muter. Gue bukan muter-muter manusia baru. Gue menekankan apa yang kalian tutup-tutupi. Kalian menutup-nutupi tadi Yesaya 45:7 itu harusnya dibawakan. Lalu tadi juga Om Bukan Ateis nanya dalil-dalil apa aja yang gue bawakan, gue bacakan lagi. Ada di berapa tadi? Yesaya 30:28. Di sana dikatakan tunggu. Mana ya? Di sini dikatakan begini. Hembusan nafasnya seperti sungai yang menghanyutkan. Panjang nih, kita ambil frasa terakhirnya. Ia datang untuk mengayak bangsa-bangsa dengan ayak kebinasaan dan untuk memasang suatu kekang yang menyesatkan di mulut suku-suku bangsa. Jadi suku-suku bangsa ini dibikin sesat melalui apa? Melalui mulutnya gitu. Yesaya 30:28 gitu. Silahkan mau ditafsir bebas, silahkan. Tapi itu nggak akan gua ambil karena gua lebih mengimani apa yang dikatakan oleh Nabi Yesayanya langsung. Bilangnya begini ya begini saja sudah. Belum nanti juga ada di Ayub berapa nih? Ayub 12:24. Dia yang menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal dan membuat mereka tersesat di padang belantara yang tidak ada jalannya gitu. Lalu kemudian kalau yang terkemuka itu ada di Mazmur bentar 107:40. Ditumpahkannya kehinaan ke atas orang-orang terkemuka dan dibuatnya mereka mengembara di padang tandus yang tiada jalan. Nah gitu jadi perbedaannya Om Bukan Ateis. Dalam Islam yang disesatkan itu adalah orang-orang zalim dan fasik gitu. Iblis diutus untuk kepada mereka ini supaya mereka makin tersesatnya gitu karena mereka menolak rahmat dari Allah. Kalau dalam kalian tidak ada pembatasan, tanpa tendeng aling-aling, semua suku-suku bangsa kena, semua pemimpin manusia kena, dan semua orang-orang terkemuka kena semuanya gitu. Ini yang kalian tutup-tutupi dan ini yang gua bongkar-bongkar sekarang mengenai mana sih yang penyesat dan mana sih yang bukan penyesat gitu. Lalu ini juga akan gua tambahkan dalil baru ya soal murka. Jadi posisinya begini, sebelum gua bacakan ini, kalian itu ketika ngomong soal apa ya, soal
Kalian kalau ngomong soal firman Allah adalah Allah, namanya kan Yesus. Nah, di dalam 2 Tawarik 24 nomor 1 dan juga 1 Raja-Raja 21 nomor ini ya. Bentar. Itu tuh murka. Bentar. Murka. Nah, supaya gue tidak dicap pendusta gitu kan, supaya nggak kena jebakan lagi. Itu tuh ada tuh. Jadi murka Tuhan itu dia disuruh menghitung Israel kan gitu ya, disuruh menghitung. Lalu kemudian ketika disuruh menghitung itu, nanti ada penjelasannya lagi tuh. Dan itu menarik penjelasannya itu. Nah, di 2 Samuel 24:1, 2 Samuel 24:1 di sini dikatakan, tunggu. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel gitu. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah hitunglah orang Israel dan orang Yehuda gitu. Jadi murka Tuhan ini menyuruh Daud untuk menghitung orang Israel. Dijelaskan lagi ternyata di dalam 1 Tawarik 2:1. Nah, di sini dijelaskannya apa? Kita bisa baca bersama. Tunggu. 1 Tawarik 21 nomor 1. Nah, iblis bangkit melawan orang Israel. Dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, pergilah hitunglah orang Israel. Gitu. Nah, jadi ketika firman Allah adalah Allah, maka murka Allah adalah Allah itu sendiri. Firman Allah namanya Yesus, murka Allah namanya iblis. Namanya iblis murka Allah ini. Jadi gimana kalian ingin bilang bahwa Allah itu maha penyesat, sedangkan iblis sendiri adalah nama lain dari murkanya Tuhan kalian. Gitu loh. Gimana? Jadi jangan bawa teman dalam konsep kalian sendiri. Jangan bawa teman. Kalian sudah mengakui iblis tidak diciptakan, berarti dia pencipta kan? Kan gitu. Kalian mengakui iblis inilah yang menjadi penyelamat pada hari Tuhan. 1 Korintus 5:5. Om buka AT silakan dicatat. 1 Korintus 5:5 ya. Iblis itu adalah juru selamat pada hari Tuhan. Kenapa? Ya karena murka Allah, murka Tuhan kalian itu adalah nama lainnya iblis. Dimana konsepnya ini nggak cocok gitu dengan Islam. Ya, makanya ketika Herdi bilang kita berbeda, beda memang gitu. Cuman alasannya itu Herdi menutup-nutupi. Ini gue buka semuanya, berbedanya di mana gitu. Nah, jadi itu yang bisa gue sampaikan. Lalu kemudian ini juga ya yang terakhir. Ini Om bukan ateis sudah membenarkan apa yang gue bilang gitu. Kalian itu nggak perlu berbuat baik kan udah selamat gitu. Kenapa? Ya karena memang betul apa yang gue bilang. Keselamatan kalian itu memang sudah dipilih gitu. Jadi bukan karena kalian berbuat baik atau kalian mempunyai perilaku yang baik gitu. Sejahat-jahatnya manusia ketika Tuhan sudah memilih dia dan dia mengucapkan Yesus adalah Tuhannya, maka dia akan selamat. Karena itulah fungsi Yesus, yaitu menghilangkan dosa-dosa yang ada di dunia. Menghilangkan sistem dosa. Membawa mati sistem dosa dengan penyalibannya. Sehingga manusia-manusia Kristen ini sudah selamat. Mereka nggak perlu lagi fokus kepada akhirat. Mereka fokus kepada dunia bagaimana caranya menjadi kaya. Karena sorga sudah ditanggung Yesus. Karena itulah kan Billy pun selama percaya Yesus maka dia pun nggak peduli dengan hukum-hukum Yesus yang lainnya. Contohnya apa? Billy tetap bercerai karena cerai itu adalah solusi punya Islam. Tapi Billy pakai itu nggak apa-apa dalam Kristen. Thank you. Oke, izin menanggapi ya teman-teman ya. Saya pikir saya langsung menanggapi aja. Jadi ada beberapa hal yang menarik yang saya pengen tanggapi dari Bang Kores. Yang pertama terkait dengan klaim bahwa Kores ini adalah penganut sola scriptura. Nah, ini menarik nih. Ini kan berimplikasi kepada misalnya Kores membaca Qur'annya juga ya Kores ya. Ya, benar ya Kores ya. Jadi sola scriptura itu kembali kepada yang namanya kitab suci.
tanpa menafsirkan. Tadi kalimatnya seperti itu. Artinya bahwa secara literal memahami kata itu. Nah, ini ada ayat yang menarik, Kores. Saya pikir memang ayat ini tidak terkait dengan pembahasan kita. Tetapi ketika Kores mengklaim bahwa dia adalah sola scriptura, maka di dalam surat An-Nisa ya 80 ketika di sana dikatakan barang siapa menaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Nah, ini kan dari ayat ini kita kalau misalnya tanpa menafsir, maka saya sepakat dengan Kores bahwa kedudukan Muhammad sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau pertanyaan sederhananya yang Allah itu Muhammad atau Muhammad itu yang Allah, atau posisinya sama tanpa perlu ditafsir ya. Selamat datang di kebenaran. Itu yang namanya sola scriptura tanpa menggunakan tafsiran. Jadi posisi Allah sama dengan posisi Muhammad sama dengan siapa? Allah. Nah, terkait dengan ketaatan ya. Yang kedua, saya pengen menanggapi tentang ayat yang dibawa dalam konteks 1 Korintus pasal 5. 1 Korintus pasal 5 ayat 5. Nah, ini kitab Korintus ini bukan hanya 1 Korintus, Kores. Kitab Korintus itu juga ada yang disebut sebagai 2 Korintus. Kalau Anda melakukan penyelidikan mendalam terkait dengan kitab Korintus, ya, khususnya kitab Korintus 1, kitab Korintus 1 dan 2, maka Anda akan mendapati yang dimaksud dengan penyesat itu siapa. Saya kasih tahu Kores. Ya, yang pertama, penyesat itu kalau Anda baca di dalam konteks 2 Korintus pasal 11 ayat 14, di sana dikatakan sebagai setan yang menyamar sedemikian rupa sehingga ia kelihatan seperti malaikat terang. Yang dikatakan penyesat itu adalah rasul-rasul palsu atau nabi-nabi palsu yang datang setelah Yesus. Dor. Ya, jadi dalam konteks kitab Kisah Para Rasul itu, brotherku, itu bicara tentang para penyesat yang akan datang, termasuk nabi palsu atau rasul palsu dalam konteks kitab Korintus itu. Misalnya di dalam pasal 13 ayat 15. Nah, ini kan sebenarnya konteksnya adalah Paulus berbicara kepada jemaat Korintus. Dia mengingatkan mereka dengan sangat keras tentang kekristenan di zaman saat itu dan juga dalam konteks sekarang, bahwa akan ada yang namanya para penyesat. Penyesat itu datangnya dari mana? Pekerjaan si iblis itu sendiri. Nah, yang berikut. Saya mencatat terkait dengan keselamatan ditetapkan oleh Allah. Memang seperti itu dalam konteks iman Kristen. Ya, jadi semua orang yang diselamatkan oleh Tuhan bukan berarti kemudian bebas melakukan yang namanya dosa, brother. Tidak seperti itu. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa manusia itu ada yang namanya keinginan roh, ada yang namanya keinginan daging. Apa yang harus dilakukan oleh orang percaya? Tetap ada pada posisi yang disebut sebagai keinginan daging, yaitu melakukan firman kebenaran, taat terhadap semua perintah. Tapi bicara tentang keselamatan itu kekal gitu loh. Bukan merupakan hak daripada manusia untuk menentukan bahwa kita selamat atau tidak selamat. Tetapi sekali lagi itu hak prerogatifnya Tuhan. Sehingga kemudian misalnya orang Kristen yang sudah masuk neraka ya tidak bisa lagi berpindah dari neraka ke sorga. Ya, karena orang Kristen yang diselamatkan ya ada pada sorga. Tetapi ketika dia melakukan dosa, dia masuk neraka, tidak ada kesempatan lagi atau harus pakai jembatan untuk nyebrang-nyebrang gitu, ndak ada tuh. Itu dulu tanggapan singkat dari saya. Jadi sekali lagi untuk Bang Kores, penyelidikan terhadap kitab Kisah Para Rasul itu harus lebih dalam lagi, brother, ya, karena itu terkait dengan nabi-nabi palsu juga. Itu peringatan keras tuh dari Paulus kepada jemaat di Korintus dan juga untuk orang-orang percaya sampai pada saat ini. Begitu, brother. Nah, si penyesat itu datangnya dari siapa? Dari iblis atau setan. Ya, jadi kalau kemudian salah satu contoh ya, misalnya kemudian Paulus mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, tetapi kemudian ada penyesat atau ada rasul palsu yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, nah itu pekerjaan iblis. Atau misalnya ada yang mengatakan bahwa Yesus tidak disalib, tapi Yesus entah diapain, nah itu juga termasuk pekerjaan si iblis. Itu bukan kebenaran dalam konteks iman Kristen. Itu adalah sekali lagi pekerjaan si iblis dan itu si penyesat. Terima kasih. Lanjut. Oke. Silakan Pak Rahman atau
jadi gini, Ya, siapa yang silakan, Bram. mentaati Rasul sesungguhnya akan mentaati Allah. Iya pastilah. Bagaimana sih bukan Allah itu kan menurunkan. Makanya ada utusan. Makanya semua utusan-utusan yang dikirim oleh Allah sebagai utusan terbaiknya, siapa yang mentaatinya ya mentaati yang mengutus kan. Jadi apa utusan itu dikirim kepada umat manusia supaya memberikan pelajaran, hukum-hukum. Makanya yang taat kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW adalah sesungguhnya mentaati apa yang diperintahkan oleh yang mengutus. Kalau Jokowi mengirim menteri itu sebagai utusan, ya yang ditaati bukan menterinya. Mentaati menteri, mentaati yang mengirim. Kan gitu. Jadi yang mentaati Rasulullah, baginda Rasulullah Muhammad SAW sama dengan mentaati Allah. Kenapa? Sumber ajaran yang dibawa oleh baginda Nabiullah Muhammad SAW adalah berasal dari Allah. Kan jelas kan? Tidak perlu kita tafsir begitu cukup pakai logika bahwa Rasulullah mengatakan aku berkata-kata bukan dari diriku dan bukan dari hawa nafsuku, aku berkata atas perintah yang mengutus aku. Itu satu. Yang kedua, nabi-nabi palsu, jangan-jangan yang menuduh nabi palsu dia yang palsu, karena Yesus berkata nabi-nabi itu akan muncul, nabi palsu itu akan muncul di tengah-tengah kita. Jadi bukan yang datang belakangan, komandan. Yang nabi-nabi palsu itu ya dia akan muncul di tengah-tengah kita. Kalau di tengah-tengah kita, jadi pada saat Yesus masih hidup. Seperti itu, komandan. Silakan lanjut, Kores. Oke, sebelum kita ke Kores, Pak Enggak, bukan Manusia aku. Baru. Ini ke Kristen lagi, Dokter. Oke, saya bicara dulu. Oke. Jadi kita cari poin. Oke. Saya buka dulu dalam Matius 16 ayat 21. Yesus berpaling kepada Petrus dan berkata, pergi engkau hai iblis. Engkau adalah perangkap yang berbahaya bagiku. Engkau hanyalah berpikir dari sudut pandang manusia, bukan dari sudut pandang Allah. Yesus berkata itu kepada Petrus, hanyalah iblis. Jadi kata iblis ini jangan dimaknai seperti yang Anda maknai bahwa dia berbentuk seperti jahat. Makanya di dalam 2 Samuel 24 ayat 1 dengan 1 Tawarik 1, Allah lah yang menjadi iblis di situ. Arti daripada Allah yang menjadi iblis itu bukan bermakna dia sosok yang jahat, tidak. Tetapi kata iblis ini bermakna sebagai penentang. Ini kau harus tahu, Kores, penentang. Oke. Jadi kamu harus banyak belajar. Saya sudah kasih kamu contoh dari dalam perbandingan Matius 16 ayat 23. Di mana juga Petrus dibilang iblis karena dia menentang apa yang ingin Yesus lakukan. Jadi iblis itu jangan kau maknai dalam bentuk objek, tetapi dimaknai dalam bentuk pemahaman kata atau daripada kata penentang. Itu yang harus kamu paham juga. Saya nggak akan urai lagi ayat-ayat yang lain karena yang pertama entah kamu makan apa ini, Kores, cerdaslah sedikit. Yang kedua, kata utusan di sini, makanya sering saya katakan kepada umat Islam itu, jangan kau rubah nama Isa Al-Masih. Apa makna Isa Al-Masih? Kalian nggak tahu. Lengketkan Mesias itu supaya kalian paham bahwa Yesus adalah apa? Mesias yang dijanjikan yang akan diutus oleh Allah. Makanya Yesus mengatakan dalam konteks kepemahaman bangsa Israel itu bahwa apa? Dialah yang dikatakan dengan Mesias yang dijanjikan, yang dinubuatkan oleh para nabi. Lukas 24 ayat 25. Ketika lu ganti Isa Al-Masih, lu kebingungan. Nabi lu itu adalah apa? Setiap nabi itu diutus kepada bangsanya. Tetapi Yesus datang dari sorga. Itu yang kalian harus paham. Yang kedua, Kores, kamu juga harus paham juga kalau dalam pernikahan itu kekristenan itu tidak bisa. Ya, kecuali kalau istrinya itu bersinah. Sudah dikatakan. Dan kalau soal akhlak, saya nggak seperti yang ngaku-ngaku nabi. Memberi banyak PHP wanita dan tidak ada bertanggung jawab, hanya menikah saja, tidak ada catatan sejarah, menikah dengan janda dan berjalan-jalan dengan. Rasul, fokus ke topik iblis dalam sudut pandang Kristen dan Islam. Oke. Makanya kalau menyerang pribadi, Kores, kamu berkaca pada nabimu dulu, karena saya lebih baik akhlaknya. Kalau saya buka di dalam ayat-ayat tentang
tafsir Al-Tabari bahwa membunuh bagi nabi kamu itu hal yang biasa. Oke? Kita fokus. Kalau kamu menyerang pribadi, saya nyerang nabi kamu. Fokus ke topik. Ya, oke, sudah Rasul. Itu dia. Makanya kalau kau debat dengan saya akan bongkar lagi aib nabi kamu. Paham? Jangan begini. Kita jangan at home ya. Oke. Jadi kita fokus pada argumentasi. Ya, fokus maksudnya pada kalau kita bicara fokus. Kalau nyerang pribadi boleh. Kan gitu. ya nanti roomnya roomnya Jangan pribadi aja guys ya. Saya Oke, silakan. nabi kamu jadi taruhannya. Saya Oke? harap begini. Saya paling baik. Saya paling baik. Nanti ada topiknya ke situ. Tapi kali ini saat ini topiknya adalah iblis dari sudut pandang Enggak, masalahnya Maliki sudah kujelaskan loh kemarin. Dia masih menekan saya soal pribadi. Nah, nabinya aja memberi PHP banyak wanita sampai menikah dengan anak kecil. Bagaimana? Akhlak baik itu. Sabar. Gak apa-apa, sabar. Gua udah gak ikutan. Oke, Gua kita udah gak kasih ikutan. kesempatan. Kita kasih kesempatan Kores atau Pak Rahman, silakan. Aku Fokus dong. ya. Fokus Iya. ke topik. Iya. Iya, Billy tuh kenapa kok jadi ke menikah, jadi ke Nabi Isa, jadi ke soal Ya, membunuh? Itu nggak gua usah argumentasinya banyak itu, bisa gua balikin dengan mudah gitu Nggak loh. perlu ditanggapi. Cuma kan bukan posisinya topiknya, di sini Kores. kan, iya gini loh, gua kan membawakan gini pertama tuh, gua membawakan studi kasus, lalu gua bandingkan dengan Matius 22 nomor 14 gitu, yang dimana Kamu keselamatan kemarin itu dipilih. terorisme aja kamu gara-gara ajaran Islam aja kamu nggak bisa jawab. Bagaimana kamu menyerang Kenapa gua pribadi? diblokir, kenapa gua di-kick kalau gitu kan? Ketika gua menjawab, kenapa gua Sekarang diblokir saya gitu. tanya, Padahal kan gua gampang menjawab yang soal itu. terorisme itu berteriak apa? Allahu Akbar kan? Billy Kita bongkar aja sabar, kasus sabar teroris. Billy. Siapa Rasul, Teroris pelakunya dan nanti ajarannya topiknya itu kan mana? kemarin udah bubuk tuh ke Kristenan. Makanya, Kita aku sekarang bilang, bahas kalau mengenai kau penyesatan. menyinggung saya, aku serang nabi kamu. Iya Udah, memang udah. tiap hari kan lu menyerang gitu. Gua nggak ada masalah, gua mah maklum. Iya. Dan lu Iya. merasa gua akan sakit hati Gini Rasul dengan Kores Ya, jangan bentar, ya, jangan ya, serang pribadi. Kores jangan serang pribadi Rasul juga jangan serang pribadi Kores. Udah, sudah ya aja. Kita fokus ke topik, oke? Kita di sini Yuk, kita fokus ke topik yuk. Bentar, Bro. Kita mau di sini dapat pengetahuan, teman-teman yang dengar, teman-teman juga yang dengar pengen dapat pengetahuan tentang apa sih kata Quran iblis itu apa sih kata Alkitab tentang iblis itu apa, masa Ya, gitu ya. aja kagak paham. Ya Ini saya kalau masih lanjut kita kayak gitu kalau saya izin dulu buang aja. waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, mending kita sudahi, mending tidur. Yo, oke. Iya, Billy santai dong. Dengarkan Kores ini akan melakukan mewartakan penginjilan gue ini. Udah. Kores juga nyerang. Kores nyerang. Udah, lanjut. Fokus ke topik ya. Udah. Sabar, Billy sabar. Oke, kita bahas ya sekarang ya. Nah, yang pertama akan gua tanggapi adalah tadi juga mengenai taat kepada Rasul gitu. Lalu kemudian sama dengan taat kepada Allah. Udah dijelaskan dengan baik oleh Dr. Husaimah. Jadi gue tidak perlu menanggapi lagi yang out of topic Ya, silakan, seperti Pak. itu. Yang pengen gue jelaskan tuh begini. Tadi Om bukan ateis ini. Kores. Kawan-kawan Muslim punya hak tidak mau menanggapi, silakan. Kalau tidak sesuai topik, punya hak untuk tidak menanggapi, silakan. Iya. Nah itu. Nah iya, jadi gini posisinya. Kalau misalnya yang nggak dipahami oleh Om bukan ateis itu konsep penyesatan dan konsep iblis itu nggak boleh dicampur adukan di dalam perjanjian baru itu, karena posisinya begini, yang selalu menyesatkan itu datangnya dari pribadi Tuhannya sendiri gitu. Kan ini udah gua bawakan tadi 2 Tawarik 24 dengan 1 Samuel 21. Itu kan udah gua jelaskan gitu. Nah, kalau di Korintus itu gua menjelaskan dari tadi iblis itu juru selamat pada hari Tuhan. Dan ini yang gua tekankan dari awal perbedaannya. Iblis dalam Islam itu selalu menyesatkan, iblis dalam Kristen dia menyelamatkan pada hari Tuhan. Dan tadi kalau misalnya dibilang iblis ini kuasanya lebih lemah dari Yesus, salah. Karena dalam 1 Korintus 5 yang menjadi stempel itu Yesus untuk iblis, bukan iblis untuk Yesus. Yesus itu di hadapan iblis cuma jadi stempel dia. Diserahkan kepada iblis dalam nama Tuhan Yesus. Ini iblis, ini amplopnya, segelnya Tuhan Yesus,
tolong dikerjakan ya. Nah, iblis tidak akan mau bekerja kalau stempelnya bukan Yesus. Kenapa? Karena iblis dan tiga pribadi Tuhan ini mereka sama-sama bukan ciptaan. Itu Om bukan ateis. Konsepnya tuh begitu. Jadi jangan diputer-puter. Lalu kemudian Bro, sorry brotherku. Ya. 1 Korintus pasal 5 ayat 5 ya? Masih bahas Iya. itu ya? Iya. Oke. Gitu. Jadi jangan lari ke sana, jangan lari dari sana gitu loh. Karena yang gua bahas tuh Korintus tuh yang situ gitu loh. Iblis itu memang menyelamatkan pada hari Tuhan. Gitu. Mau dibaca satu perikop, mau dibaca dari awal, gue udah dapet kesimpulannya. Orang yang berdosa itu pengen selamat, rohnya ya harus diserahkan kepada iblis. Ini nggak bisa dibantah kemana-mana gitu. Tapi kalian menutupi, gua yang buka gitu loh. Nah terus juga Billy juga ya sudah mengakui ya, ini nanti kita kan live, kita recording, bahwa memang dalam kekristenan itu ada konsep Tuhannya Kristen menjadi iblis. Dia tadi bawakan berapa tadi? Matius 26:21 ya? Matius 16:21 ya? Nah Tuhannya Kristen menjadi iblis gitu. Allahnya ini menjadi iblis. Nah ini dari siapa? Rasulnya kekristenan ya, apostolosnya kekristenan Billy Lin. Thank you. Terus yang gua akan bahas lagi adalah ini. Posisinya akhirnya Billy pun terdiam gitu ketika Yesaya 45:7-nya gua bawakan secara bahasa Ibraninya, secara original teksnya dan juga secara terjemahan lamanya. Di situ udah nggak bisa menghindar lagi gitu. Makanya dia menutupi. Lagi-lagi gua tekankan di sini gitu. Dalam sola scriptura kalian akan menemukan kebenarannya itu sendiri. Apa itu? Iblis adalah penyelamat pada hari Tuhan. Tuhan sendirilah yang menyesatkan semua bangsa-bangsa tanpa tendeng aling-aling. Dan Yesus hanya menjadi stempel agar iblis mau bekerja menjadi juru selamat pada hari Tuhan. Dan yang terakhir dari gua itu adalah sudah diakui juga. Perhatikan ya. Setiap Kores ngomong selalu dibetulkan oleh kekristenan. Mengenai keselamatan itu dipilih bukan karena kita berusaha berbuat baik. Dalam kekristenan begitu gitu. Makanya tidak aneh banyak orang-orang kekristenan secara universal, secara global lebih banyak di dalam kriminalisasinya daripada negara-negara muslim. Karena apa? Mereka tidak perlu fokus lagi kepada dunia hari penghakiman. Nggak perlu mereka fokus ke sana. Karena mereka sudah diselamatkan sehingga mereka berlomba-lomba untuk menjadi kaya. Apapun caranya. Itulah yang diinginkan iblis. Itulah yang dikonter oleh Islam habis-habisan. Tanpa lelah dan penuh kejenakaan. Thank you. Ya, saya langsung tanggapi ya teman-teman ya, karena saya dapat idenya terkait dengan 1 Korintus pasal 5. Tadi saya memang kurang, ya bisa dikatakan karena ini kita di TikTok jadi saya tadi sempat turun ke bawah. Nah, ini menarik nih terkait dengan 1 Korintus pasal 5, ayat 5 yang kemudian dari ayat itu kemudian Kores mengatakan bahwa Tuhan itu pun bagian daripada penyesatan. Nah, saya ingin bicara sedikit dulu tentang konteks 1 Korintus pasal 5 ayat 5. Sorry, bukan 1 Korintus, dari ayat 1 ya. Dari ayat 1 sampai ayat 13. Nah, teman-teman, di dalam 1 Korintus pasal 5 itu bicara tentang dosa dalam jemaat. Ya, ini harus didengarkan baik-baik Bro Kores ya. Nah, apa itu salah satu dosa di dalam jemaat? Salah satu dosa di dalam jemaat itu adalah percabulan. Ya, salah satu dosa di dalam jemaat Korintus atau dosa yang ada di dalam jemaat Korintus adalah dosa percabulan. Malah percabulan itu adalah nyata dengan ada orang yang hidup dengan misalnya hidup kalau dalam konteks sekarang apa namanya ya, bergaul dengan tanpa ada ikatan pernikahan. Ya, nah itu percabulan di dalam jemaat seperti itu juga. Nah, sehingga walaupun sudah ada dosa percabulan seperti itu di ayat 1, ayat 2 dikatakan bahwa orang-orang Kristen ini pun bukannya sadar berbalik kepada Tuhan gitu ya, tetapi kemudian mereka malah sombong. Anda akan mendapatkan itu di ayat yang kedua tuh.
saya dulu pernah bahas nih sama siapa gitu. Ayat ini pun pernah dibawa oleh teman muslim ya untuk mengatakan bahwa memang seperti yang Kores katakan ini bahwa Tuhan juga bagian daripada penyesatan. Nah, dosa di dalam dosa percabulan itu bukan kemudian disadari supaya mereka bertobat, khususnya jemaat Korintus, tetapi kemudian malah mereka sombong. Nah, ini kan ada bagian atau ada persoalan yang kemudian menjadi penting dalam konteks ketika Paulus menuliskan surat ini untuk menegur orang-orang percaya. Ya, sehingga di dalam ayatnya yang ketiga, ya, di sana dikatakan ayat 3 dan ayat 4 ya, sebelum ke ayat 5. Di sana dikatakan bahwa karena kamu sudah ada di dalam Kristus, seharusnya kan kamu satu roh nih. Ya, bukan kemudian kamu dikuasai oleh si roh yang jahat atau bisa dikatakan oleh iblis karena perbuatan percabulan itu adalah pekerjaan iblis, tetapi seharusnya kamu ada di dalam roh Kristus bersama-sama dikuasai oleh kuasa Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam ayat 4 Kores ya. Jadi saya coba pakai kerangka sederhana untuk Bang Kores dan teman-teman muslim yang lain bisa memahami ya, bahwa ada dosa percabulan. Orang Kristen Korintus pun sudah tahu bahwa ada dosa percabulan, mereka tetap sombong, maksudnya mereka tidak sadar, malah mereka terus menganggap bahwa itu sesuatu yang baik saja, mereka lakukan terus-menerus. Paulus menegur mereka bahwa kamu sudah ada di dalam perkumpulan roh yang dikuasai oleh kuasa Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 4 tuh. Nah, oleh karena itu, karena kamu sudah ada di dalam Yesus, maka kamu seharusnya tidak boleh berbuat dosa lagi. Tetapi orang Korintus bukannya bertobat, mereka malah mengeraskan hati. Mengeraskan hati, ya keras kepala lah, bisa dikatakan demikian. Mereka kemudian di ayat 5 tuh. Nah, jelas tuh yang tadi Kores bawa itu. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Nah, sehingga binasa tubuhnya. Ya, jadi secara fisik dia binasa, tetapi rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi bukan ada penyesatan di situ, tetapi dalam konteks fisik, ya, orang yang sudah hidup mengenal istilahnya dia sudah jadi Kristen, tetapi dia masih melakukan dosa, maka secara fisik itu tidak boleh kemudian dijadikan sebagai panutan, tetapi rohnya tetap harus diselamatkan. Itu ya terkait dengan itu. Jadi tidak ada penyesatan di sana, Bang Kores, atau Tuhan tidak menyesatkan. Di sana tidak. Malah dari ayat itu, malah Tuhan, ya, malah Paulus kemudian mengingatkan kepada orang-orang percaya supaya kembali kepada jalan Tuhan atau kebenaran firman Tuhan di dalam siapa? Roh Yesus Kristus itu sendiri. Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita tuh. Malah di ayat itu dikatakan atau ada penegasan tentang Yesus yang adalah Tuhan. Nah, saya tertarik menanggapi perkataan Kores yang mengatakan bahwa oleh karena itu sebagian orang Kristen memang ya begitu ya, karena keselamatan itu adalah pilihan atau ditetapkan maka mereka berbuat dosa bla 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 dan bla bla bla. Memang ya saya sampaikan di sini ya. Ada ajaran orang-orang yang kemudian mengaku sebagai Kristen tetapi salah memahami yang namanya anugerah keselamatan. Dan itu sudah berkembang ya. Mereka menamakan diri sebagai hyper grace. Hyper grace ini adalah orang-orang Kristen yang salah memaknai tentang anugerah keselamatan. Apa yang mereka lakukan? Atau apa sih konsep mereka? Atau apa sih yang kemudian menjadi landasan pemikiran mereka? Adalah mereka mengatakan bahwa karena kita sudah sekali diselamatkan di atas kayu salib, maka kita sudah selamat selama-lamanya, maka kita boleh bebas berbuat dosa. Nah, ini kan salah. Dan memang saya teman-teman Kristen ya, ajaran seperti ini memang berkembang juga di Singapura ya, tapi itu kan salah. Makanya kemudian mereka disebut sebagai bidat. Ya tidak benar tuh. Ya sama aja kan di dalam Muslim pun ada ya, di Islam pun ada yang kurang tepat gitu ya. Nah, berikut terkait dengan ayat-ayat di dalam Perjanjian Lama yang dibawa oleh Bang Kores. Bang Kores, salah satu tema besar dalam konteks Perjanjian Lama
itu ada yang disebut salah satu tema yang dibawa dalam konteks perjanjian lama itu adalah berkat dan kutuk. Ya, ini harus dipahami. Sehingga berkat kalau orang Israel taat, maka ini contohnya ya, mereka akan bisa menang perang. Tetapi kalau kemudian mereka tidak taat, maka mereka akan diserahkan kepada musuh. Nah, memang dalam konteks perjanjian lama, ya, itu konsepnya adalah teosentris tuh. Tuhan pemegang segala-galanya. Dalam konteks dia mengendalikan umat, dia bisa menyerahkan mereka kepada musuh. Yang kemudian salah ditafsirkan oleh Kores bahwa itu bagian daripada penyiksatan atau ini pekerjaan iblis. Tidak. Karena konsep teosentris itu, maka sekali lagi dalam konteks PL, Tuhan menguasai segala-galanya. Nah, saya pengen tambahkan sedikit, habis itu saya mau turun ya. Udah terlalu lama di TikTok ini ngomong tentang hal ini ya. Saya pengen bicara tentang pekerjaan setan dan pengikutnya dalam konteks Alkitab atau dalam konteks iman Kristen. Nah, presuposisinya begini, pekerjaan setan dan pengikutnya dalam konteks iman Kristen adalah setan pertama-tama melawan Tuhan dan merusak apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Ini harus dipahami. Jadi iman Kristen melihat bahwa pekerjaan setan itu ya dia melawan Tuhan dan dia merusak apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Misalnya dalam konteks kitab Kejadian 1 pasal 3 1 sampai 7 yang awalnya manusia sudah diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah, kemudian setan atau si iblis kemudian membujuk manusia dan kemudian manusia jatuh di dalam dosa. Nah, karena setan itu adalah melawan Tuhan, maka berimplikasi kepada konteks sekarang ini. Misalnya, dalam iman Kristen ketika di dalam Alkitab dengan jelas ya bicara tentang Tuhan atau bicara tentang Yesus yang adalah Tuhan, maka kemudian ada pekerjaan-pekerjaan iblis atau ada yang dilakukan oleh iblis dengan mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Nah, bagi iman Kristen, yaitu pekerjaan iblis. Berikut. Setan itu sekali lagi, saya kan tadi bilang saya mau bicara tentang pekerjaan iblis ya. Setan itu giat mencobai orang-orang percaya. Setan itu pun seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya, 1 Petrus 5 ayat 8. Terus setan itu pun memberitakan sesuatu di luar firman Tuhan. Misalnya Yesus disalib, sekali lagi dikatakan tidak disalib. Nah, itu pun pekerjaan setan itu ya. Itu ajaran setan. Dan orang percaya tidak boleh mengikuti itu, atau tidak boleh percaya kepada itu. Itu dalam konteks iman Kristen ya. Saya tidak bicara tentang konteks iman yang lain. Terima kasih, itu saja dari saya. Selamat siang. Selamat sore. Saya enggak. Sorry, baru nyambung lagi. Silakan, Kores atau Pak Rahman. Saya dulu karena sudah 2 jam, saya tinggal sendiri di kantor ini. Saya terakhir ini ya. Izin Kores, tindaku. Tinggal sendiri, Pak. Udah terlalu lama. Awas ada, kalau tinggal sendiri begitu, awas ada setan, Pak. Enggak, itu ini memang waktunya Dokter Husaima kok. Aku kan setelah Billy. Lanjut. Oke, silakan. Makasih Bunda. Yang pertama, saya simpulkan ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sesungguhnya tidak aku menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Jadi jin dan manusia itu ciptaan, satu. Kedua, kenapa jin itu dikutuk? Karena membangkang perintah sekolah Rabu kali malaikat sujudu li Adam fasajadu li iblis bahwa wastakbar wa kana minal kafirin. Al-Baqarah ayat 36. Selanjutnya, Allah mengilhamkan kepada manusia kebaikan dan keburukan. Beruntunglah orang yang mensucikan hati dan merugilah yang mengotorinya. Terus, siapakah yang tidak mampu digoda oleh iblis? Di surat Al-Hijr ayat 3940, coba buka surat 15 3940, iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua.